Ubi jalar panggang, harum dan manis. Ayo coba. Beri saya 1 ubi panggang. Baik. Masih panas. Oke. Bagaimana dengan segelas susu kedelai? Ubi jalar dengan susu kedelai, hidup jadi nikmat. Oke. Tante, Baik, terima kasih. Terus-terusan. Terima kasih banyak. tante sama-sama. Terus-terusan, terima kasih untuk 2 hari ini sudah membantu saya menjual semua telur di gerobak. Tidak. Mian-mian. Ini adalah niat semua orang. Tolong terima. Kalau begitu saya terima. Terima kasih. Kalau begitu silakan lanjutkan. Suami, ibu, apakah rumahnya sudah diambil? Ya, kontraknya di sini. Dan hari ini, aku dipromosikan. Sekarang aku adalah Tapi di grup Shen, wakil presiden cabang Beicheng. Itu hal yang bagus. Pas untuk pesta peresmian rumah. Mari kita rayakan bersama. Layak untuk dirayakan. Tapi kamu tidak perlu pergi. Kenapa? Karena Cinyang ingin menceraikanmu. Suamiku maksudnya apa? Maksudnya ya secara harfiah. Belum cukup jelas, aku akan menceraikanmu, bercerai. Fang Cinyang, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Selalu bekerja keras. Aku kasih kamu uang untuk cari kerja, supaya kamu bisa membangun relasi. Sekarang kamu sudah naik jabatan, lalu mau mengusirku? Kamu cuma penjual kentang. Bisa dapat berapa sih? Dengan status dan posisi anakku sekarang, itu semua berkat usahanya sendiri. Dan bantuan Nona Lin. Jujur saja, Nona Lin adalah putri Pak Lin di perusahaan anakku. Betul. Jia adalah bintang keberuntunganku. 1 jam yang lalu, dia yang negosiasi untukku. Kantor pusat grup Shen. Pesanan 100 miliar. Pesanan ini komisinya lebih dari 100 juta. Kedepannya, Fang Qingyang akan jadi miliuner. Iya, Nona Lin tidak cuma bantu karir anakku, sekarang juga hamil dengan keturunan keluarga kami. Anak, Fang Qingyang. Aku istrimu. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Bisa salahin aku? Orang naik, air mengalir ke bawah. Kamu cuma bisa salahin dirimu sendiri. Nggak punya orang tua, nggak ada yang peduli. Kamu pantas ditindas. Siapa bilang aku nggak punya saudara? Aku punya 4 kakak laki-laki. 4 kakak laki-laki. 4 kakak laki-laki yang sama miskinnya seperti kamu. Ah, buat apa? Kalau saja aku tidak tersesat waktu kecil dulu, Adik, Adik, tunggu kami. Bahkan jika aku punya 4 kakak laki-laki, lalu apa? Aku tetap sama seperti kamu. Orang miskin yang tidak punya uang. Sia-sia. aku tidak mengizinkan kamu mengatakan itu tentang kakakku. Sumian, berani menyakiti Jia dan anakku. Aku mau nyawamu. Oke, Nak. Cepat suruh dia tanda tangan surat cerai. Keluarkan dia dari rumah baru itu. Nanti, ada pesta peresmian rumah di rumah baru. Ya, ibumu benar. Jangan biarkan orang miskin ini merusak suasana hatiku yang baik. Kamu dengar aku? Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat tanda surat cerai. Tanda tangan cerai tidak apa-apa, tapi rumah ini aku. Bekerja keras menabung untuk membelinya. Kamu yang harus pergi. Sumian, jujur saja, di kontrak pembelian rumah ini sama sekali tidak ada namamu. Atas nama Jia. Rumah ini. Aku kerja keras nabung buat beli rumah ini. Kenapa atas namanya? Atas nama Lin Jia. Hanya karena Jia hamil anak keluarga Fang Kit. Dia pahlawan besar keluarga Fang. Tidak seperti orang tertentu. Sudah nikah 3 tahun, anak aja nggak punya, telur aja nggak bisa ngasih. Betul, rumah ini atas nama Allison. Nggak ada urusannya sama kamu. Kalian keterlaluan. Aku yang susah payah kumpulin duit buat rumah ini. Kamu yang beli. Kamu cuma pedagang kaki 5. Kamu bilang kamu yang beli rumah ini? Siapa yang percaya? Hahaha. Uangnya emang ditransfer ke Jia dari kartu bank Jia. Kamu mau digugat pun kamu nggak akan menang. Sejak aku nikah sama kamu, kalian udah ngatur-ngatetin aku. Kalian juga nggak boleh gini. Salahin tante sama Cinyang. Lagi pula, aku yang bisa bantu dia naik jabatan. Kamu cuma pedagang kaki 5 rendahan. Kamu selingkuhan, nggak layak buat aku. Aku emang nggak selevel. Sumian, berani ngomong sembarangan. Gue sobek mulut lo. Kayaknya kamu masih mau mukulin aku. Kalau aku nggak ngajarin kamu,
Kamu emang nggak tahu kekuatan aku. Ayo, hancurin buat aku. Minggir. Tidak. Tidak, berhenti. Hanya karena aku tidak punya saudara, tidak punya latar belakang, kalian menindasku seperti ini. Memang menindasmu yang tidak punya latar belakang dan tidak ada yang peduli padamu. Hahaha. Tepat sekali. Salahkan latar belakangmu yang buruk. Tidak seperti aku. Aku lahir sebagai wanita kaya. Yang merupakan ketinggian yang kalian orang miskin, ketinggian yang tidak bisa kalian capai seumur hidup. Sumian, ayo kita putus. Kamu tanda tangani kertas ini untukku. Kalau tidak, nanti tidak akan sesederhana menghancurkan kios. Baiklah, Benar. Membuang-buang waktu kami. Qingyang yang hebat. Kamu akhirnya bercerai. Oh, ngomong-ngomong, aku baru dapat kabarnya. 4 tokoh penting keluarga Shen juga akan menghadiri pesta rumah baru kita. Hebat, sayang. Kamu luar biasa. Bisa tolong ke-4 orang penting itu. Bersihkan. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menaruh penanak nasi ini mengantarnya kembali? Dan bersihkan barang-barangnya. Jangan buat aku mual. Ya. Kamu dengar aku? Keluar dari sini. Kemas barang-barangmu. Kalau tidak, saat aku kembali nanti, aku akan bakar semua barangmu. Fang Qingyang, akulah yang buta. Karena jatuh cinta padamu. Sekarang, aku akan menganggap 3 tahun masa mudaku terbuang sia-sia. Nah, kualitas Liontin Gyok ini lumayan bagus. Aku nggak nyangka si orang melarat ini punya barang bagus kayak gini. Yang paling depan itu putra sulung keluarga Shen. Katanya dia anak angkat keluarga Shen, tapi juga yang paling kaya, orang terkaya di negeri ini, yang mendominasi dunia bisnis Shen Dongye. Ternyata itu perintah dari para pahlawan, Ares of the Cloud, Shen Nanji. Ini putra ketiga keluarga Shen. Dia seorang koki terkenal. Ya ampun, aktor populer Shen Linbei juga datang. Ini bukan. Hari apa yang istimewa ini? Bisa lihat mereka sekaligus, ke-4 orang penting, keluarga Shen. Jia ternyata salah satu dari 4 orang penting itu. Ayo cepat sapa mereka. Adik, akhirnya kami menemukanmu. Kakak. Ya, Liontin Giok itu buktinya. Kamu adalah adik kami yang hilang sejak lama. Mulai sekarang, bersama ke-4 kakakmu akan kulihat siapa yang berani mengganggumu. Kakak, siapa yang berani mengganggumu nanti? Kakak kedua akan menembak mati dia. Tak kusangka. Sumian begitu beruntung dia punya 4 kakak yang sangat hebat. Tapi sayang sekali. Sumian, identitasmu akan menjadi milikku. Hebat, kakak-kakak. Kupikir, aku tidak akan bertemu kalian lagi. Nak, bukankah Liontin Giok itu dari si Jalang Suming itu? Ibu, kecilkan suaramu. Kalau saja kita tahu identitas Suming begitu mulia, kami tidak akan repot-repot seperti ini. Kita bisa hidup bergantung padanya seumur hidup. Untungnya, dia orang penting. Kita salah mengira Linjia sebagai adik kandung mereka. Ibu, Tuhan sedang membantu kita. Selama kita tidak bicara, Jia adalah adik mereka, Nona Shen. Benar. Bagus sekali. Adik, bukannya kamu bilang mau mengadakan pesta rumah baru? Harus dilakukan. Ayo kakak-kakak akan membantumu. Tidak hanya akan kami adakan, tapi juga yang besar. Kakak aku undang semua orang penting di Beijing kelas atas ke pestanya. Tepat untuk pesta rumah baru ini, perkenalkan adikku ke semua orang. Aku juga berpikir begitu. Sekarang akan kulihat siapa lagi yang berani mengganggu adikku. Terima kasih, kakak-kakak. Astaga, aku bodoh sekali. Aku benar-benar percaya omong si bajingan itu. Sekarang aku jadi tidak punya apa-apa. Liontin Gioknya di mana?
Tidak boleh, aku harus cepat-cepat mencarinya. Kalau tidak, nanti kakakku tidak bisa menemukanku. Selamat, Tuan Fang bisa menikahi istri secantik Nona Lin. Tidak hanya cantik, tapi juga berdarah biru. Bukan begitu, Nona Lin? Bukankah putri keluarga Shen yang hidup di luar itu? Kamu punya 4 orang besar yang mendukungmu. Nanti di Beijing, kamu bisa jalan melenggang. Iya. Terima kasih semuanya. Kalau nanti aku sukses, aku tidak akan melupakan kalian. Yun God of War Shen Anjue memberikan sebuah rumah manor 4 orang besar. Aktor populer Shen Linbei mengirimkan 5 set villa dan 10 mobil mewah, koki dunia Shen Muxi. Mengirimkan 5 restoran Michelin bintang dunia teratas restoran Michelin kelas dunia, Presiden Grup Shen Dongye, Presiden Grup Shen Dongye memberikan 10 villa dan 10 mobil mewah. Grup Shen memiliki pesanan 100 miliar selamat pesta rumah baru. Seumur hidupku, bisakah melihat mereka sekaligus? Keempat orang besar ini, hadiah dari keempat orang besar ini nilainya setidaknya 100 miliar yuan. Sudah jelas, mereka sangat menyayangi adik perempuannya. Nona Lin benar-benar beruntung. Setelah hari ini, aku akan menjadi putri sulung keluarga Shen. Semuanya, tolong tenang. Hari ini adalah hari bahagia untuk Ciao. Aku ingin memberitahukan sesuatu. Kami berempat bersaudara. Akhirnya menemukan adik perempuan kami. Lin Jia, tolong kembalikan liontin giokku. Apa liontin giok itu milikmu? Kalung giok ini ditinggalkan untukku oleh saudaraku. Kak, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita ini sebelumnya sudah berusaha merebut rumahku. Tapi gagal. Entah dari mana dia dapat kabarnya. Kalung giok ini adalah bukti pengakuan. Jadi dia datang menuntutnya. Iya, saya jamin. Dia itu asisten rumah tangga kami. Dia bekerja di rumah kami selama 3 tahun. Dia malah ingin mengambil rumah baru kami menjadi miliknya. Ya, faktur pembelian rumah masih ada di tangan Jia. Fang Qingyang, kalian sungguh tak tahu malu. Berkumpul untuk menipuku. Merebut rumah yang kubeli dengan uang jerih payahku. Dan sekarang malah mencoba menyalahkanku. Lagi pula, aku sudah memberimu rumah itu. Sekarang, kalian bahkan kalung giok peninggalan saudaraku kalian tipu aku. Ada apa ini? Kak, kamu harus percaya padaku. Dia benar-benar asisten rumah tangga di sini. Iya, 4 orang penting. Lihatlah dia yang melarat. Mana mungkin dia adikmu? Apa yang kukatakan itu benar. Aku sudah memakai kalung giok ini sejak kecil. Sumian, aku tidak peduli kamu merebut rumah. Aku sudah sangat baik padamu. Kalau kamu masih buat keributan di sini, akan kupanggil polisi untuk menahanmu. Diam kau. Aku beritahu, kalau kamu mengacaukan pesta rumah baru dan mulutmu dihajar, Nak, jangan banyak bicara dengannya. Suruh dia ditahan. bawa dia pergi. Lepaskan aku. Hentikan. Kita harus bagaimana? Keduanya mengaku liontin giok itu milik mereka. Kakak dari 2 orang ini pasti salah satunya palsu. Aku punya cara untuk membuktikan giok siapa ini. Kakak, kamu yakin liontin giok ini milik siapa? Ayah, caranya apa? Ayo, kalian semua lupa. Liontin giok saudara-saudara Shen terbuat dari bahan khusus. Hanya keturunan Shen teteskan darah segar ke liontin giok untuk menampilkan lambang keluarga. Benar, aku lupa kalau Kak tidak bilang. Bawakan pisau, tes darah, sayang. Kalau benar, aku akan ketahuan mengaku-ngaku sebagai saudari mereka. Akan ketahuan. Menyinggung keempat dewa besar keluarga Shen. Jangan bilang aku, seluruh keluarga Lin pun akan celaka. Aku tidak bisa mengakui saudara dengan darah. Tidak, aku tidak boleh jadi orang hina. Aku benar-benar saudari kalian. Karena kamu bilang kamu adalah saudari kami dari keluarga Shen, maka tes darah tidak menakutkan. Aku hamil. Aku tidak boleh lihat darah. Iya, Jia sedang hamil. Nggak apa-apa, Kak. Aku jamin dengan kepribadianku Jia memang saudari kalian. Fang Qingyang, bajingan seperti kamu punya kepribadian, Sumian, kamu. dia tidak berani mengujiku. Sudah menyala, giok liontin ini benar-benar bersinar. Jadi Nona Su ini, dia adalah saudari dari keempat tuan ini, putri keluarga Shen yang hidup di luar. Ya ampun, semuanya berakhir. Bagus, kamu benar-benar adik kami. Adik, akhirnya kami menemukanmu. Adik,
kamu telah menderita selama 20 tahun terakhir. Kakak, kalian benar-benar kakak-kakakku. Bodoh, tetes darah untuk mengakrabkan saudara, mana mungkin palsu. Mulai sekarang, kami akan melindungimu dengan baik. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kakak, akhirnya aku menemukan kalian. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu kalian lagi. Adik, bagaimana dengan ketiga orang ini? Fang Qingyang selingkuh dariku dan merebut rumahku. Sudah bertahun-tahun aku menikah dengan keluarga Fang. Ibu Fang ini juga sering menyusahkanku. Mian, aku salah. Kami tahu kami salah. Ini semua salah Linjia. Itu idenya. Dan dia yang memaksa kami. Dia minta namanya dicantumkan di sertifikat properti. Iya, itu si Jalang yang menggoda anakku. Tolong beri aku kesempatan. Kamu brengsek. Jelas-jelas kamu tahu ayahku adalah Shen Group kepala cabang Beichen dari Shen's Group. Kamu sengaja mendekatiku. Dan kamu bilang untuk menulis rumah ini atas namaku. Benarkah? Aku tidak bisa mengambil sumian ini. Omong kosong. Perasaanku pada Mian jelas bagi semua orang. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku salah? Kamu yang harus diam. Aku bodoh. Aku pikir selama aku bekerja keras, hidup kita akan semakin membaik. Tapi aku tidak menyangka aku kerja keras jualan di lapak untuk cari uang, rumah yang kamu beli. Semuanya dihitung olehmu. Dia juga bawa selingkuhannya ke rumah untuk menceraikanku. Sialan, sungguh tak termaafkan. Nak, Mian, rumah aku akan kembalikan rumahnya padamu dan tidak bercerai. Tidak bercerai? Kami tidak akan bercerai. Bagaimana dengan anak di perut Linjia? Kamu mau apa? Hancurkan, aku besok. Tidak. Nanti aku bawa dia untuk menggugurkannya. Fang Qingyang, dasar bajingan. Kau mau memukul bayi di perutku? Kau pergi. Aku tidak akan melahirkan anakmu. Aku akan punya anak dengan istriku. Mian, lihat. Aku sudah minta maaf, dan aku sudah tunjukkan tekadku. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak pernah berpikir untuk memaafkanmu. Aku cuma tidak menyangka kau begitu kejam pada anakmu sendiri. Sangat kejam. Fang Qingyang, kau benar-benar bajingan. Bajingan? Berani-beraninya kau membohongiku? Nak, Cari mati, berani sentuh adikku. Kak, jangan urusi sampah seperti dia. Ayo pergi. Jangan khawatir, adik, cekik mereka. Semudah membunuh semut. Oh, kakak-kakak, dengarkan aku saja. Aku yang akan urus. Kakak janji padamu. Kau boleh simpan nyawamu dulu. Ayo pergi. Sumian tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Tenangkan Linjia dulu. Ayahnya kan Shen Group, penanggung jawab cabang Beicheng. Dan pesanan 100 miliar yang akan datang itu tidak boleh hilang. Sayang, kamu baik-baik saja. Bu, tolong bantu aku. Selamat datang, Nona. Selamat datang, Nona. Adik, kenapa tadi kamu biarkan mereka pergi dengan mudah? Menurutku kita harus menghajar mereka. Menghajar mereka itu sudah untung buat mereka. Menurutku, kita harus langsung menyingkirkan mereka, biar nggak menyusahi orang lain lagi. Tenang saja semuanya. Kita dengarkan dulu apa kata adik kita. Terima kasih sudah membelaku, tapi tadi kan banyak orang di sana. Kalau kalian benar-benar berkelahi, reputasi keluarga kita jadi jelek. Dan Fang Qingyang yang bohongin perasaanku duluan, lalu bawa keluarga Lin untuk nindas aku. Cuma dihajar doang, terlalu murah buat mereka. Memang, kalau dia berani melakukan ini padamu, aku nggak akan biarkan dia dengan mudah. Aku akan telepon perusahaan sekarang, suruh perusahaan pecat Fang Qingyang dan Linjia, dan ayahnya Linjia, dan minta semua perusahaan berhenti mempekerjakan mereka. Jangan, Kak. Aku akan balas dendam sendiri. Adikku yang baik. Sekarang kamu punya kakak-kakak yang bisa andalkan. Jangan khawatir, biar aku yang urus. Oke. Karena kamu sudah memutuskan, maka aku akan atur kamu ke cabang di utara kota sebagai presiden direktur. Terima kasih, Kak. Adik, tinju kakak kedua selalu siap buat kamu. Aku juga, kakak ketiga juga selalu mendukungmu tanpa syarat. Asal kamu bilang kakak keempat tanpa ragu.
Selamat pagi, Bu. Kakak, ini berlebihan banget. Aku mau berangkat kerja. Sumian, naik. Kakak kedua yang anterin kamu kerja. Jangan. Adek biar aku yang anterin. Nggak boleh. Adek biar aku yang anterin. Usia kita kan hampir sama, pasti banyak topik yang nyambung. Siapa yang berani saingin aku yang antar. Aku yang antar. Aku yang antar, kamu. Biar aku yang anterin kamu. Kakak, terlalu mencolok. Aku belum mau ekspos identitasku untuk sementara. Kenapa? Kalau identitasmu sudah terekspos, nggak akan ada yang berani nakalin kamu. Tapi kalau identitasku sudah ketahuan, nanti di sekitarku cuma akan ada orang-orang yang menjilat. Aku nggak akan dengar yang jujur. Sekarang aku baru aja mengambil alih perusahaan. Kalau cuma lihat sisi baiknya, nggak bagus buat perkembangan perusahaan. Oke, adik bilang bener. Tapi kemarin di pesta peresmian rumah, beritanya udah tersebar. Gampang. Aku tinggal kirim pernyataan, bilang aku salah kenalin adik. Pengakuannya kemarin terlalu terburu-buru. Setelah periode ini, kakak-kakak akan adakan bengket kepulangan yang paling megah. Kakak ketiga, Nantan Tiki, aku akan panggil semua muridku. Buat masakin makanan ternak di dunia buat kamu. Fans kakak keempat ada di seluruh dunia. Dia bisa dengan mudah bawa 1 truk fans buat kamu. Kamu mundur. Bawahan kakak kedua nggak kalah banyak dari kakak ketiga dan keempat. Aku mau seluruh Jiangcheng tahu kalau kamu adalah adikku, Shenanjue. Nanti, untuk bengket kepulangan ini, aku mau undang orang-orang paling berpengaruh di dunia untuk hadir. Ini banket kepulangan atau penobatan ratu. Keempat kakak, semuanya tergila-gila sama adiknya. Kenapa kamu masih di sini? Bukannya mau berbaikan sama Sumian? Pergi cari anakmu. Oh sayangku, masa sih? Aku di pesta peresmian rumah itu. Itu cuma solusi sementara. Kamu nggak takut jerat kamu dan keluarga Lin? Cuman aja aku nggak nyangka kalau Sumian sama sekali bukan adik dari keempat orang penting itu. Di pesta rumah barunya, bukannya kamu sempat meneteskan darah untuk mengakui saudara? Lihat putra sulung keluarga Shen sudah keluarkan pernyataan. Kurasa mereka pasti pergi ke rumah sakit setelahnya untuk tes DNA. Dan ketahuan Sumian sama sekali bukan adik mereka. Kan sudah kubilang si Sumian yang malang itu, mana mungkin dia adik dari 4 orang penting itu. Kenapa awalnya kamu minta maaf sama dia? Sayang, itu cuma langkah sementara aja. Tolong lihat anak kita. Maafin aku kali ini. Aku akhirnya nemu si bodoh Fang Qingyang ini, jadi supir jemput anakku, ya udah maafin aja. Oke, kalau ada lain kali, aku nggak bakal maafin. Aku sumpah nggak akan ada lain kali. Si Jalang Sumian itu, kalau ketemu lain kali, aku nggak bakal lepaskan dia. Halo kak, Mian, ada hal mendesak. Aku segera sampai. santai aja kak. Aku bisa kok. Oke. Sumian, kamu ngapain di sini? Aku. Sudah kuduga, kau adalah adik keempat tuan muda itu, tapi ternyata kau bukan. Apa kau sadar hidupmu tak bisa tanpa aku? Makanya kau datang ke sini cari kerja dan sengaja mendekatiku, lalu mau menyelamatkanku? Yang bener aja. Bisa nggak sih jangan sok keren gitu? Aku nggak tertarik sama brengsek kayak kamu. Sumian, aku tahu aku ini sangat hebat. Wajar kalau kau nggak bisa move on. Tapi di sini adalah cabang dari Shen Group. Orang yang bisa kerja di sini, semua orang-orang pinter kayak aku. Kayak kamu, orang kelas bawah yang cuma jualan ubi, lupakan saja. Su Mingkim, aku sarankan kamu jangan pergi mempermalukan diri sendiri. Hindari saja, kau pasti akan ditolak di babak pertama. Babak pertama, jia-jia kamu terlalu meremehkannya. Dia orang gagal yang bahkan nggak lulus SMA. Dia pasti nggak akan dapat kesempatan wawancara. Iya dia, bahkan nggak memenuhi syarat untuk wawancara di perusahaan kami. Maaf ya mengecewakan kalian. Aku kesini untuk mengambil posisi. Aku di sini untuk melayani. Kat, kamu bercanda, ini adalah Shen Group, yang nomor 1 di dunia. Menurutmu kenapa kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Bisa masuk ke perusahaan? Memanggang ubi jalar untuk semua orang? Hahaha, lucu banget. Aku lihat kamu sekarang sedang membual. Benar-benar ngomong seenaknya. Berani-beraninya kamu ngomong sembarangan.
Aku tidak membual. Aku di sini untuk melayani. Kalau begitu, tunjukkan surat penerimaan kerjamu. Ya, kata-kata saja tidak cukup. Bual cuma pakai mulut. Siapa yang enggak bisa? Kalau kamu punya kemampuan, tunjukkan surat penunjukanmu. Kalau mau lihat, akan kuperlihatkan. Lebih baik jangan. Hahaha, kurasa kamu nggak bisa ngeluarin. Tentu saja enggak. Oke, karena kamu mau melihatnya, maka aku akan tunjukkan sesuatu. Dan buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas. Apa ini? Benarkah? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak lulus SMA. Shen Group, bagaimana mungkin kamu menginginkan seseorang seperti dia? Tepat sekali. Perusahaan kami merekrut karyawan minimal gelar sarjana. Surat penunjukanmu pasti palsu. Sumian, beraninya kamu. Kamu mendekatiku untuk bergabung dengan Shen Group. Kamu bahkan berani memalsukan surat penunjukan. Aku tidak memalsukannya. Surat pengangkatanku asli. Kini keadaan sudah seperti ini, kamu masih berani keras kepala. Sumian, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika pimpinan perusahaan mengejarnya, hanya karena kau memalsukan surat itu, apalagi masuk ke Shen Group, kau akan dituntut tanggung jawab hukum. Jelas? Dia ingin mati? Biarkan saja dia melakukannya. Surat penunjukan di tanganku apakah asli atau tidak? Coba periksa sendiri, dan kau akan tahu. Baik, aku hari ini akan mengujinya dan mengungkap sifat aslimu dan menampar wajahmu. Sumian, tunggu untuk ditampar di wajah. Sumian, presiden baru. Ada apa, Jia? Surat penunjukan ini asli. Benar-benar tidak mungkin. Sumian, kamu jujur saja. Surat penunjukan itu sebenarnya bagaimana sih? Tentu saja. Tentu saja, dia pasti sudah tidur dengan seorang eksekutif senior di perusahaan kita. Kamu bisa tidur dengan orang lain. Dan mengganti nama orang lain menjadi namanya sendiri. Ide bagus. Pelacur ini baru saja menceraikanku dan langsung menggandeng pria lain. Fang Qingyang, jangan bilang aku tidak. Meskipun aku benar-benar menggandeng orang lain, itu masih lebih baik daripada ketidaksetiaanmu dan membawa selingkuhanmu ke dalam rumah. Bisa kamu salahkan aku? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu cuma penjual ubi jalar dan sama sekali tidak bisa membantuku. Bisa kamu bandingkan dengan Jia, ayahnya tapi Shen Group, kepala cabang utara Shen Group. Hanya dengan sepatah kata, bisa menjadikanku wakil presiden. Fang Qingyang, jangan kamu lupa. Uang untuk kuliahmu adalah hasil jerih payahku menjual ubi bakar. Dan kamu bisa mencapai apa yang kamu miliki sekarang, bukan tanpa dukunganku, tanpa syarat di belakangmu. Omong kosong, jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Pencapaianku hari ini terima kasih pada kemampuanku sendiri. Lagi pula kalau saja aku mengenal Jia lebih awal. Aku sudah jadi wakil presiden. Aku tidak perlu menunggu sampai hari ini. Betul, Qingyang. Apalagi cuman wakil presiden. Kalau kamu menikah denganku, seluruh perusahaan akan jadi milikmu. Kapan keluarga Shen ini bisa kamu tentukan, Lin? Sumian, jangan pura-pura. Bagaimana bisa? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kakak dari tuan muda keempat. Jia, jangan buang-buang waktu ngomong dengannya. Panggil orang usir. Seseorang, keluarkan wanita ini dari sini. Aku adalah presiden baru perusahaan ini. Aku lihat siapa yang berani mengusirku. Ayo usir dia untukku. Aku adalah presiden baru perusahaan ini. Hari ini aku lihat siapa yang berani mengusirku dari sini. Sumian memegang surat penunjukan orang lain masih berani sombong di sini. Awalnya aku cuma pikir kau tidak berguna, tapi tak kusangka kau belajar berbohong. Dan bohong. Aku tidak bohong. Tunggu sebentar. Nanti pasti ada yang datang membuktikan identitasku. Sumian, aku tahu apa yang kau lakukan sekarang, hanya untuk menarik perhatianku. Aku akui kau sudah mencapai tujuanmu, tapi kukatakan itu sia-sia. Aku tidak akan berubah pikiran. Sedangkan aku hanya akan bersama Jia. Lebih baik kau hentikan ide ini. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Kenapa tidak usir dia? Nona Lin memegang surat penunjukan jabatan, kami tidak berani bertindak. Baik, sekarang aku akan telepon ayahku. Aku beritahu ya. Kalau ayahku sudah turun, walaupun kau punya surat pengakuan, kau tetap tidak bisa masuk. Kami adalah cabang Beichen dari grup Shen. Halo ayah, sedang buat keributan di lantai bawah. Cepat turun. Sumian, ayahnya Jia adalah penanggung jawab cabang ini. Di sini dia yang berkuasa, tunggulah saja untuk diusir. Baik, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Hari ini akan kulihat.
Siapa yang berani mengusirku dari sini? Berbuat onar di cabang grup Shen kami. Siapa yang berani buat masalah di cabang Shen Group kita? Ayah, cuma dia. Aku nggak tahu dapat surat lamaran kerja palsu dari mana. Terus berani-beraninya ngaku sebagai presiden direktur baru kita. Hah, dia kelihatannya nggak tua-tua amat. Suaranya juga nggak kayak orang kecil. Saya yang bertanggung jawab di cabang Beijing. Kalau mau kirim CEO baru, mana mungkin saya nggak tahu. Nah, kan aku bilang apa? Kayak dia, orang yang nggak lulus kuliah aja bisa masuk Shen Group, itu udah luar biasa. Masa iya jadi CEO baru? Aku kan udah bilang dia palsu. Aku dipekerjakan diam-diam. Wajar saja kamu nggak tahu. Apa dia bicara benar? Loh ya, masa sih? Aku tuh kasih tahu. Dia itu tukang jual ubi jalar di gerbang sekolah. Betul Pak Lin, dia mantan istriku yang nggak berguna. Dia cuma mau cari perhatianku. Cuma bisa ngomong besar di sini. Hah, berani-beraninya kamu ke Shen Group kami buat sombong. Berani sekali kamu. Aku punya surat penunjukan. Kalau enggak percaya, tanya saja ke Presiden Direktur Shen. Pak Shen? Pak Shen sibuk sekali setiap hari. Nggak mungkin urus hal kecil kayak gini. Sumian, kamu masih keras kepala. Kamu tahu nggak siapa orang yang berdiri di depanmu ini? Dia adalah kepala-kepala cabang Beijing Shen Group. Aku tahu, tapi dia nggak akan lama lagi. Maksudmu apa? Kamu dipecat. Haha, Sumian kamu mau memecat Pak Lin, kamu gila. Hei Suming, kamu pasti tidak menyangka sampai sekarang kamu bisa masuk dengan lancar ke cabang Beijing kami kan? Biar ku beritahu, selama ayahku masih di sini, itu mustahil. Ya, selama aku bilang sepatah kata, surat pengangkatan di tanganmu itu cuman selembar kertas sampah. Tapi jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan mohon ampun padaku. Aku masih bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Mau aku berlutut untukmu? Mimpi. Sumian Jia-Jia, memberimu kesempatan karena aku. Untuk memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu itu pelakor yang merusak keluarga orang. Kenapa aku harus berlutut? Kamu yang harus berlutut dan minta maaf. Sumian, kamu tidak tahu terima kasih? Ayah, lihat dia sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Ayo, ayah, kamu urus dia. Kelihatannya kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ayo, usir dia untukku. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Keluarkan dia. Berhenti. Asisten Qin sudah membawa seseorang. Dia adalah favorit Presiden Shen. Kamu sudah selesai. Asisten Jiang, aku belum mendengar. Perusahaan akan mengirim presiden baru. Dan dia adalah penjual kentang manis. Ada kesalahan? Diam. Bagaimana kamu bisa menanyakan Mr. Shen? Dia adalah Inspektur Jenderal Shen. Ini tidak mungkin, dia hanya berjualan kentang manis. Benar, dia adalah kentang manis busuk. Asisten Jiang, jangan biarkan dia membodohi kamu. Jika kamu berani bicara kasar lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Aku paham. Sumian, kamu menjalin hubungan dengan eksekutif senior perusahaan kami. Asisten Jiang, benar? Dasar perempuan jalang. Aku bilang, kenapa asisten Jiang langsung melampiaskan amarahnya untuk kamu begitu datang? Jadi kamu dua punya hubungan. Tentu saja, ada pepatah yang benar-benar tepat. Hati manusia kotor, dan melihat semua hal sebagai kotor. Di surat pekerjaan ini, jelas menyatakan posisi presiden. Kamu bahkan tidak membaca itu. Cabang Beijing. Kinerja semakin buruk. Semua karena kamu para parasit. Hari ini, aku akan membersihkan parasit untuk perusahaan. Kamu, dan kau. Kalian bertiga dipecat. Sumian, jangan menganggap bulu sebagai anak panah perintah. Posisimu sebagai CEO cuma didapat dari tidur dengan pria. Kamu punya kualifikasi apa buat memecat kami? Betul. Kamu punya hak apa buat memecat kami? Asisten Jiang, sebagai presiden baru perusahaan ini, aku bahkan nggak punya kualifikasi buat memecat mereka. Tentu saja ada, Presdir Su. Anda bisa memecat siapapun yang Anda mau. Kamu dengar? Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Kalian bertiga keluar dari sini. Bajingan. Buang ke mereka keluar. Lepaskan aku. Kami nggak salah apa-apa. Kenapa kamu perlakukan kami begini? Betul, aku sudah kerja keras di perusahaan ini bertahun-tahun. Aku sudah berusaha maksimal. Walaupun kamu ditunjuk oleh Presdir Shen, kamu nggak punya hak buat memecatku. Dia nggak berkualifikasi, kalau aku gimana?
dia tidak memenuhi syarat. Kalau aku gimana? Pak Shen, Asisten Jiang, sampaikan perintahku, mereka langsung dipecat. Kalau ada yang berani bantu mereka lagi nanti, dia adalah musuhku. Musuh dengan Shen Group. Baik Pak Shen. Seret mereka keluar. Pak Shen, Anda tidak bisa perlakukan karyawan lama seperti ini. Pak Shen, Anda membuat karyawan merasa kecewa. Pak Shen, Pak Shen. Gimana tadi? Aku tadi bagus nggak? Nggak bocorin identitasmu, aku juga bikin napas lega buatmu. Lumayan, kakak hebat banget. Tapi kalau kamu tangani begini, apa nggak ada dampak buruk buat kamu? Bodoh kecil, jangan bilang nggak ada dampaknya. Bahkan kalau ada, selama aku bisa buat kamu lega, aku nggak akan ragu. Kakak, kamu baik banget sama aku. Pria sebaik kamu masih jomblo. Itu nggak masuk akal. Kak, tolong kasih tahu aku kamu suka tipe cewek kayak gimana. Aku kenalin. Aku suka cewek kayak kamu. Sumian, kamu mikirin apa sih? Walaupun aku bukan dari keluarga Shen, tapi dia pasti cuma bercanda. Iya, pasti cuma bercanda. Kamu mikirin apa sih? Ayo pergi, aku antar kamu lihat kantormu. Pria yang terlalu ganteng selalu bikin aturan kacau. Kalian pergi dari sini. Kamu tunggu saja. Kamu nggak tahu terima kasih. Sial. Ternyata yang diajak pacaran Sumian adalah tuan muda keluarga Shen. Pantas saja di pesta rumah baru kemarin, Shen Gongzi sangat baik padanya. Ternyata mereka sudah pacaran duluan. Sumian si jalang ini berani selingkuh di belakangku. Kalau ketemu dia lagi, aku nggak bakal kasih ampun. Sekarang ngomong gini juga percuma. Kita udah diusir. Mau ngapain kita ke depannya? Pap, kan papa selalu pengen mandiri, ya? Mending kita manfaatkan kesempatan ini. Kita jalanin sendiri aja. Buka usaha sih bagus, tapi ada modal, nggak ada proyek. Nggak bisa ngapa-ngapain. Qingyang, kalimatmu ini tepat banget. Kamu lupa, ketua grup Qiangsheng akan pulang ke Tiongkok dalam beberapa hari. Kita tinggal manfaatkan grup Shen cari dia. Masa nggak bisa bikin hal besar? Gimana bisa aku lupa hal sebesar ini? Tapi ketua Powerful Group selalu berpenampilan sederhana. Kali ini dia pulang diam-diam. Kita aja nggak bisa nemuin dia. Kita aja nggak tahu dia cewek atau cowok. Mau cari di mana? Iya, ini kan kayak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Informasinya serahkan padaku. Oke. Kakak kedua, ketiga, keempat, kenapa kalian semua datang? Hari ini adik pertama kali kerja. Kami sebagai kakak harus datang. Carla, kalau bukan karena kamu mau sederhana, kami udah atur iring-iringan buat antar kamu kerja. Betul, aku juga atur grup bintang buat sambut kamu. Untung aja enggak. Kalau enggak, aku enggak bisa tetap sederhana ke depannya. Kak, lihat dekorasi kantornya. Kalau nggak suka, aku akan atur orang buat gantiin buat kamu. Enggak usah. Aku rasa udah bagus gini. Oke, bilang aja kalau butuh apa-apa. Oke, makasih Kak. Oh iya, besok ada sesuatu yang harus kamu urus. Apa kabar? Katakan Kak. Ketua grup Qiangsheng akan kembali besok. Aku berencana mengatur untukmu untuk membahas urusan perusahaan dengannya. Oke. Kak, kamu yakin itu grup Qiangsheng? Grup Qiangsheng bukan milikku. Ada masalah apa Kak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada masalah, biar asisten Jiang yang mengantarmu untuk mengenal lingkungan perusahaan. Kamu mulai kerja siang ini. Hei Kak, kamu tidak bisa memperlakukan adik perempuan seperti ini. Adik, aku akan mengajarimu cara menembak. Memimpin para pahlawan. Perempuan bertarung apa yang bagus? Ikut kakak ketiga. Kakak ketiga akan mengajarimu memasak dan makan semua makanan enak. Kakak ketiga, kamu bercanda. Kalau kamu memberinya makan terlalu banyak, bagaimana kalau dia tidak bisa menikah nanti? Kamu sebaiknya ikut kakak keempat. Kakak keempat mengajarimu menyanyi dan acting. Berdiri di panggung dan ditonton ribuan orang. Hei, menurutku, lebih baik jadi CEO. Berkuasa. Tidak mungkin. Jadi dewa perang. Koki-koki terpercaya. Tidak, adek, kamu harus jadi bintang. Jadi presiden, jadi bintang. Kamu harus jadi dewa perang.
Aku sudah tidak tahan lagi. Siapa yang akan mengambil semuanya? Jia, gimana? Kamu dengar nggak? Aku dapat. Besok, ketua grup Qiangsheng akan pergi ke peternakan kuda pribadinya. Kebetulan, aku kenal orang yang bertanggung jawab di sana. Changba Rice Noodles. Hebat, sayang. Kamu sangat hebat. Tentu saja. Ayo kita rayakan dulu. Cepat, Dik, kamu bangun dalam 10 menit. Kak, aku sudah cepat. Stroberi cuci stroberi dulu, adik suka makan. Hei melon, potong lebih banyak melon. Jangan lupa supnya, sajikan dulu, cepat simpan. Aduh, rotinya gosong. Kak, kamu bangunin aku pagi-pagi buta cuma buat bikin sarapan buat adik. Di rumah kan ada pembantu, aku sendirian. Mau dipotong 3 pun nggak bakal cukup. Cepetan, jangan banyak omong. Kalau enggak, kalau kamu mau buka membangun hotel bintang 7, aku nggak mau invest. Selamat pagi, Kak. Kakak ketiga. Kamu sudah bangun, cepat makan. Iya dik, cepat makan sesuatu atau nanti ada orang sia-sia. Kak, kakak ketiga, aku nggak makan. Aku ada janji dengan ketua grup Qiangsheng untuk bertemu di peternakan kuda pribadinya. Aku bakal telat kalau nggak berangkat sekarang. Hei, kenapa buru-buru banget? Makan dulu aja. Kakak-kakak, kalian makan dulu aja. Aku duluan. Aduh, sayang banget. Sepanjang meja penuh makanan, nggak ada yang mau makan. Banyak omong kamu. Hei bro, kenapa kakek nggak kasih tahu adik kalau dia itu ketua grup Qiangsheng? Kakek mau kasih kejutan buat dia. Ayo, dengan kepribadian old wantongnya kakek, kurasa lebih mirip kejutan. Makan bro. Makan sendiri aja, aku nggak tertarik. Bapak, hati-hati. Bapak baik-baik saja. Baik-baik saja, Nak. Terima kasih sudah menolongku tadi. Kalau tidak, terima kasih banyak. Barusan kamu hampir nabrak rumah orang tua ini. Minta maaf sama beliau. Dia kan nggak kenapa-kenapa. Lagi pula, dia tiba-tiba nyelonong ke tengah jalan. Siapa tahu dia mau minta uang. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku penipu? Oh, bukan pura-pura tertabrak, berarti dia pemulung. Orang miskin ya memang miskin, cuman buat botol bekas, nyawanya dipertaruhkan. Kok bisa kamu bicara seperti itu? Ayo minta maaf sama beliau. Kamu mau aku minta maaf sama si miskin ini? Kamu gila ya? Untuk sampah seperti dia, walaupun mati tertabrak, nyawanya juga murah. Kalian keterlaluan. Sudahlah Qingyang, kita berhenti ngomong sama orang seperti mereka. Ayo cepat masuk. Ayo kita temui ketua grup Qiangsheng. Kamu benar sayang, ayo pergi. Bapak, jangan khawatir. Tunggu saja saya di sini. Saya pasti akan menuntut keadilan untuk Bapak. Mereka harus minta maaf sama Bapak. Anak baik, terima kasih. Temui ketuanya. Ketua, perlu saya panggilkan orang untuk memberi pelajaran pada mereka berdua. Tidak. Aku yang akan melakukannya sendiri. Ini adalah grup Qiangsheng, peternakan kuda pribadi ketuanya. Memang beda, skala dan gayanya jauh melampaui peternakan kuda biasa. Tentu saja, kekuatan grup Qiangsheng tidak kalah dengan grup Shen. Biaya perawatannya saja menelan puluhan juta yuan setiap tahun. Belum lagi kuda-kuda di pacuan ini, semuanya kuda berharga, yang nilainya ratusan juta. Kalau kita bisa merundingkan kerjasama dengan grup Qiangsheng, kita bakal kaya. Bukan cuma itu, mulai sekarang, kamu nggak perlu takut lagi sama grup Shen mereka. Hei sayang, saat kita ketemu ketua grup Qiangsheng nanti, kita harus tampil baik dan coba langsung memenangkan hatinya. Apa dasiku lurus hari ini?
Fang Qingyang, Lin Jia, kalian berdua pergi minta maaf pada kakek Shen. Kamu ikut aku untuk minta maaf ke orang tua itu. Sumian, kamu benar-benar mengganggu aku. Bisa kamu berhenti mengganggu aku? Bagaimana mungkin aku minta maaf ke orang miskin itu? Dan cepat-cepat keluar dari sini. Peternakan kuda pribadi tempat yang sangat eksklusif. Tidak cocok untuk orang miskin seperti kamu. Ya, keluar sekarang. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kalau tidak, staf akan datang nanti. Dan mengusir kamu. Itu akan memalukan. Kalau bicara soal rasa malu, aku tidak bisa menandingi kamu. Lagi pula, kamu berdua dipermalukan di depan semua orang kemarin. Sumian, jangan terlalu senang. Jangan berpikir karena kamu jadi CEO dan merasa diri hebat. Bagaimana mungkin orang penting seperti Mr. Shen mungkin menyukai kamu? Dia hanya bermain-main dengan kamu. Kalau sudah selesai, dia akan membuang kamu. Betul. Di mata Mr. Shen, kamu paling-paling hanya mainan. Kalau aku jadi kamu, aku akan cepat kembali ke pekerjaan lama. Dan bakar ubi jalar kamu. Kalau tidak, kamu akan ditinggalkan. Seperti dia yang begitu menyedihkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada aku di masa depan, tetapi kamu berdua. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke Shen Group lagi di masa depan. Kamu pikir kami akan mau? Aku beritahu kamu yang sebenarnya. Kami datang hari ini untuk bekerja sama dengan Powerful Group. Setelah kami tanda kontrak dengan Qiangsheng Group, Shen Group tidak akan berarti apa-apa. Secara kebetulan, aku di sini untuk diskusi kerjasama. Aku tidak menyangka, grup Shen juga mau ikut nimbrung. Yang satu adalah Shenxi yang kuat, dan yang satunya lagi adalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Percayalah, ketua grup Qiangsheng pasti tahu cara memilih. Bajingan, kau pikir kau bisa menghancurkan kerjasamaku dengan grup Powerful? Aku cuma mau bahas kerjasama. Masa ini dibilang sabotase? Qingyang, ambil rencana kerjasamanya dan robek. Kasih rencananya. Aku nggak akan kasih. Kerjasama dengan grup Powerful. Aku pasti dapatkan. Kamu nggak mau minum, kamu cari masalah. Fang Qingyang, tolong kembalikan rencananya padaku. Jangan harap. Kamu keterlaluan. Aku kasih tahu. Kerjasama dengan grup Powerful hanya bisa aku. Sumian, kamu nggak ada kesempatan. Jia, jangan banyak omong sama dia. Biarin dia pergi. Ayo usir dia keluar untukku. Selama aku ada, siapa yang berani mengusirnya? Kakek, bukannya sudah kubilang tunggu di luar? Kenapa kamu masuk? Nak, jangan khawatir. Aku di sini untuk mendukungmu. Aku cuma pikir orang penting yang datang. Ternyata cuma bapak tua yang biasa pungut sampah di pintu. Bapak tua ini. Jangan kira dengan menyewa jas, kamu bisa pura-pura jadi bos di sini. Ada apa? Aku tetap ingin mendukungnya. Aku beritahu kamu, pergi dari sini. Atau nanti aku yang urus kamu. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan kakek ini. Kalian tidak boleh mengganggunya. Nak, jangan khawatir. Mereka tidak bisa menggangguku. Dan aku tidak akan izinkan mereka mengganggumu. Wah, hubungan kalian memang sangat dekat ya. Kalau tidak tahu, orang bisa mengira kalian cucu dan kakek asli. Kamu benar, satu tukang sapu jalanan dan penjual ubi jalar. Memang cocok. Bukankah memang seperti kakek dan cucu? Hahaha, iya, kalian berdua orang miskin. Kalian benar-benar mengintimidasi kami. Kalian harus segera minta maaf pada kami. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibat dari perilaku bodoh kalian. Haha, seperti itulah kenyataannya. Kalau kamu memang punya kemampuan, sekarang buat aku membayar harganya. Aku sudah lihat banyak orang yang sok-sokan, tapi belum pernah lihat yang seperti kamu. Biar aku kasih tahu, aku tahu orang yang bertanggung jawab atas peternakan kuda pribadi ini. Kamu cuma tukang sapu jalanan, berani-beraninya menantangku. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah dari sini. Menurutku, kamu yang harus pergi dari sini. Kamu cuma tukang sapu jalanan. Mulutmu besar sekali. Biar aku kasih tahu. Ini adalah peternakan kuda pribadi ketua grup Qiangsheng. Peternakan kuda pribadi. Berani-beraninya kamu menentukan nasib orang lain? Ya, kami kesini hari ini untuk menandatangani kerjasama dengan ketua grup Qiangsheng untuk tanda tangan kontrak. Kamu mengusirku, apakah kamu sanggup menanggung risikonya?
untuk kalian berdua. Yang seleranya begitu jelek, grup Kiangseng kami tidak akan berdiskusi kerjasama dengan kalian. Apa kakek ini orang penting? Kakek tua Bangka, dengarkan maksudmu. Kamu masih menganggap dirimu sebagai ketua grup Kiangseng. Ya, akulah ketua grup Kiangseng. Hahaha. Kamu bicara dengan cukup percaya diri. Kalau bukan karena aku baru aja lihat kamu nyapu jalan, mungkin kamu beneran bisa bohongi aku. Aku rasa kamu baru akan menangis setelah melihat peti mati. Sekarang aku akan telepon orang yang bertanggung jawab di sini, suruh dia datang dan usir kalian. Aku kasih tahu Jia sama manajer peternakan kuda. Manajer Wang itu teman lama. Kalian berdua selesai. Kakek, jangan khawatir. Aku udah kirim pesan ke kakakku. Mereka akan datang buat lindungin kita. Haha, nak. Jangan khawatir. Di sini, aku yang punya kata akhir. Terus aja berpura-pura. Tunggu aja sampai manajer Wang datang. Bagaimana akhirnya nanti? Baguslah, aku akan tanya dia. Gimana caranya orang bisa masuk ke peternakan kudaku? Kakek tua Bangka, aku lihat di seluruh tubuhmu, cuman mulutmu doang. Kamu cuman tukang sapu jalanan. Kamu punya kualifikasi apa buat ngomong sama manajer Wang, Sumian? Jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kita kan setidaknya pernah jadi suami istri. Kamu berlutut dan minta maaf ke kita sekarang. Kita bisa pertimbangkan buat lepaskan kamu sama kakek tua ini. Oke, karena Cingyang udah bilang. Aku kasih kamu kesempatan ini. Kalau enggak, pas manajer Wang datang, kamu sama kakek tua ini akan diusir keluar. Kamu nggak dengar apa yang dikatakan kakek ini? Dia yang punya kata akhir. Kalian yang harus berlutut dan minta maaf. Bagus dengan wibawa keluarga Shen. Oke, karena aku udah kasih kesempatan tapi kamu nggak ambil, ya jangan salahin kami. Nanti pas manajer Wang datang, kalian berdua bakal dapat masalah besar. Siapa yang berani buat onar di peternakan kudaku? Manajer mereka, Wang. Keluarkan mereka berdua dari sini. Orang tua ini kok kelihatannya familiar banget, ya. Manajer Wang, orang tua bangkai ini, dia itu tukang bersih-bersih di pacuan kudamu. Aku lihat dia lagi nyapu jalan di luar tadi. Iya, dia mau mukul aku tadi. Tapi aku berhasil mengungkapnya. Alhasil, dia malah berkomplot sama cewek ini buat ngerjain aku berdua. Manajer Wang, Anda harus usir mereka dari sini. Sebentar lagi kami berdua akan bahas kerjasama dengan ketua umummu. Tukang sapu di pabrik kudaku itu nggak heran. Kukira kok mukanya familiar. Kamu cuma tukang sapu miskin berani-beraninya cari masalah sama Nona Linja. Cepetan minta maaf. Mereka yang salah. Mereka yang harus minta maaf. Betul. Anda harus cari tahu dulu sebelum mengambil tindakan. Memangnya ada yang kurang jelas? Kalian berdua orang miskin. Jelas-jelas kalian sengaja cari masalah sama Nona Linja, mau menodong dia. Gagal menodong uang, malah nongkrong di sini. Aku udah sering lihat orang kayak kalian. Manajer Wang bijaksana. Mereka pantas diberi pelajaran. Ayo bersihkan kedua orang ini dan buang mereka keluar. Tunggu. Kamu melakukan hal yang merusak citra grup ini. Nggak takut ketahuan sama ketua umummu terus kamu dipecat. Seperti kata pepatah, naga sakti pun kalah sama ular lokal. Di sini, aku yang berkuasa. Masih ngapain lagi? Cepetan lakukan. Tunggu. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Hentikan. Pak Shen, asisten Li, kamu datang tepat waktu. Dua orang tolol ini. Sampah. Kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Siapa dia? Dia adalah ketua grup Kiangseng kita. Ketua grup Kiangseng. Ketua. Aku salah, pantas aku mati. Ketua, maafkan saya karena tidak mengenal Anda. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Grup Kiangseng kita tidak butuh karyawan bodoh dan tak tahu diri seperti ini, Li Tezhu. Bawa dia pergi. Pak Shen, tolong maafkan saya. Pak Shen, mohon maafkan saya. Pak Shen, maafkan saya. Asisten Li, bagaimana mungkin dia ketua grup Kiangseng? Dia jelas-jelas seorang pemulung. Iya, jangan-jangan Li salah. Kalian buta. Itu ketua kita. Beliau menjaga tradisi baik hidup hemat. Biasanya beliau membersihkan rumah sendiri. Dia benar-benar ketuanya. Iya, dia adalah ketua grup Kiangseng kita. Ketua. Ketua, itu semua salah paham. Semuanya salah paham. Kami tidak tahu Anda adalah ketuanya. Jadi kami memperlakukan Anda seperti ini.
Iya, Ketua. Kami minta maaf kepada Anda. Kalian berdua hanya munafik. Nona, menurutmu apa yang harus dilakukan pada kedua penjahat ini? Kakek, mereka baru saja sangat menindasku. Mereka harus minta maaf pada kita. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kamu dengar aku. Sekarang juga minta maaf segera. Aku bisa minta maaf padamu, tapi aku tidak akan pernah minta maaf pada Sumian. Dia itu perempuan murahan yang tidur dengan siapa saja. Lihat, dia sekarang mendekati Tuan Shen lagi. Ya, Ketua. Jangan tertipu oleh penampilan wanita ini, dia sangat licik. Baru saja di luar, dia mungkin sudah tahu identitasmu. Dia sengaja mendekatimu. Kamu ngomong sembarangan, aku tidak. Aku tahu orang seperti apa dia. Aku kenal baik dia. Karena kamu tidak mau minta maaf, maka aku akan suruh orang mengajarimu. Ajari mereka cara berlutut minta maaf. Kalian mau apa? Hei, maaf kalau tidak banyak penderitaan buat kamu makan. Sumian? Maaf. Nona, puas sekarang? Kakek, usir mereka. Baik, dengar kata kamu. Yo, berdiri, kita pergi. Sumian, jangan sombong dulu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cuma dibiarkan pergi begitu saja. Menurutmu kita harus bagaimana? Kalian berdua saling kenal? Nona, coba tebak. Apakah kamu kakekku? Haha. Kamu tahu dari mana? Aku merasa sangat akrab saat pertama kali melihatmu, dan kamu sangat membelaku. Begitu saja. Pasti anak-anak nakal di rumah ini. Siapa yang bocorkan rahasia? Sumian. Sudah pulang saja, kakek. Kalian beritahu aku. Siapa yang bocorkan rahasia? Kakek, kami tidak bocorkan apa-apa. Aku bisa bersaksi untuk kakak. Kamu biasanya yang paling licin. Aku tidak percaya. Kakak kedua, kamu katakan. Kakek, aku benar-benar tidak. Aku hampir tidak sengaja bocorkan sebelumnya. Kakak membujukku. Meskipun kakak tertua diadopsi, tetapi jauh lebih kuat daripada kalian anak-anak. Kalian mengabaikan bisnis keluarga, kalian tidak melakukan hal serius sepanjang hari. Kakek, bukankah kami memberi kesempatan kakak untuk tampil? Seperti kata pepatah yang mampu melakukan lebih banyak. Kakak Shen Group akan bergantung padamu untuk mengembangkan dan memperkuatnya. Kalian hanya menindas kakak. Tidak, adik. Brengsek itu Fang Qingyang. Apakah dia menindasmu lagi? Di mana dia? Aku akan memukulnya. Orang itu cukup sombong. Uang untuk kuliahnya didapat dari kerja kerasku, tetapi setelah mendapat promosi dan naik gaji, dia akan meninggalkanmu. Dia adalah sampah. Jika adikku tidak menghentikanku sebelumnya, aku sudah memukulnya. Sebagai cucu Shen Jiangwu, tidak boleh seperti ini, dan membiarkan orang lain menindasnya sesuka hati. Kamu cepat atur. Besok aku akan mengadakan pesta kembali. Aku ingin semua orang di dunia tahu. Cucuku Shen Jiangwu sudah kembali. Bagaimana kabar Jia? Kerjasama dengan grup Qiangsheng. Apakah masih ada ruang untuk negosiasi? Ketua Shen masih menolak untuk bertemu saya. Ini semua salah Sumian. Kerjasama yang sudah di tangan kita hilang. Aduh. Namun saya dengar bahwa adik dari 4 tuan muda keluarga Shen telah ditemukan. Mereka akan mengadakan jamuan penyambutan besok. Sudah ditemukan? Mungkinkah itu Sumian? Bagaimana mungkin? Jika itu Sumian, bagaimana dia bisa kembali ke jamuan sekarang? Ya benar juga, Sumian si Jalang itu. Sejujurnya adalah selir dari putra tertua keluarga Shen. Oh, iya. Saya sudah dapat undangan untuk jamuan itu. Saat itu ketua grup Powerful juga akan hadir di jamuan. Mari kita coba lagi dan lihat apakah kita bisa dapatkan kerjasama. Saya benar-benar tidak bisa. Bagaimana dengan kita? Kita bisa berteman dengan beberapa pejabat. Itu akan baik untuk kita di masa depan. Oke. Saya tidak tahu apakah si Jalang Sumian itu, apakah dia akan pergi ke pesta? Jika dia pergi, itu tepat sebelum dia berani berpura-pura menjadi nyonya tertua keluarga Shen. Besok kita akan bicara dengan nyonya muda keluarga Shen. Katakan sesuatu yang baik bagus memiliki dia. Untuk si Jalang Sumian ini, dia membuat kita dipecat dari grup Shen dan kehilangan kerjasama dengan grup Qiangsheng. Kita tidak boleh membiarkan si Jalang ini pergi.
Udara mulai dingin, jangan sampai masuk angin. Terima kasih, Kakak. Kak, apa pendapatmu? Daya tarik apa yang dimiliki Fang Qingyang? Bagaimana bisa seorang putri keluarga Lin begitu tergila-gila? Jadi, apa yang kamu suka dari dia? Menurutmu, apa yang bagus dari dia? Siapa yang belum buta? Tapi aku selalu berpikir bahwa Lin Jia dan Fang Qingyang itu bersama. Semua untuk bayi di perutnya. Mencari seorang ayah. Itu tidak sulit. Aku akan menyuruh orang mengeceknya untukmu. Kak, bisa dicek sekarang? Karena aku ingin memberi Lin Jia dan Fang Qingyang hadiah besar. Tidak masalah. Adik, apa yang kamu bilang padaku, aku pasti akan uruskan untukmu. Terima kasih, Kak. Nak, keluarga Shen ini benar-benar layak disebut orang terkaya di dunia. Untuk pesta penyambutan pulang, sampai memesan seluruh hotel. Hotel bintang 5 super. Konsumsi minimal per orang ratusan ribu. Iya, Ibu, katakanlah Jia kalau Jia itu adik dari 4 bos besar itu. Pasti bagus. Aku tidak yakin. Nanti aku lihat adik-adik dari 4 bos besar itu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Dengan penampilanmu yang tampan, aku tidak takut tidak bisa mendapatkan dia. Jangan khawatir, Bu. Hei, itu Sumian. Dia ada istri di sampingnya. Nona, Tuan Muda, dan Pak Tua akan segera tiba. Izinkan saya menjemput Nona terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Butler. Sumian, dasar bajingan, aku dengar dari anakku. Kau balas dendam padanya. Kau main serong dengan putra sulung keluarga Shen. Baru sehari tidak bertemu, sekarang kau sudah main dengan bapak tua ini lagi. Tidak, aku bilang kamu Sumian. Walaupun kau sudah dicampakkan putra sulung keluarga Shen, dan mau ganti sugar daddy, kau harus pilih-pilih dong. Pria ini bisa jadi ayahmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang kau jatuh serendah ini. Tutup mulutmu. Lihat tuh. Sumian, kau tidak marah, tapi sugar daddy-nya yang buru-buru. Kau punya apa? Pesta penyambangan hari ini tapi disiapkan untuk putri sulung asli keluarga Shen. Dan kau si palsu berani datang ikut. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku bersembunyi. Mana mungkin, orang seperti dia kan tebal muka. Kalian berdua yang diusir dari Shen Group, anjing terlantar. Berani datang, kenapa aku tidak boleh datang? Bajingan, aku bisa sampai seperti sekarang ini semua salahmu. Bukan salahku, semua karena kau serakah, habis manis sepah dibuang. Harga yang harus dibayar, dan ini baru permulaan. Kalian sampah masyarakat harusnya tidak punya apa-apa. Apa yang kalian banggakan? Kau lebih baik dariku. Kau juga cuma cari uang. Rela jadi selir tuan muda keluarga Shen. Sekarang kau sudah dicampakkan. Dan sekarang kau bersama bapak tua ini. Pada akhirnya kau cuma pelacur. Berani-beraninya kau pukul aku. Fang Qingyang, hanya karena apa yang kau lakukan padaku, tamparan yang baru kuberikan masih ringan. Ayo masuk. Oh ya, aku sudah menyiapkan dan anakmu yang belum lahir hadiah besar. Sampai jumpa nanti. Ini Sumian. Tiba-tiba dia menyebut anak dalam kandunganku. Maksudnya apa? Apakah dia tahu kalau anak ini bukan anak Fang Qingyang? Kenapa anakku bicara dengan cara yang aneh? Maksudnya apa? Siapa yang kenal dia? Acara makanannya akan segera dimulai. Ayo masuk. Jia, kenapa masih berdiri di sana? Ayo masuk. Tidak mungkin. Aku belum bilang ke siapapun tentang ini. Acara makan hari ini ramai sekali. Aku cuma tidak tahu wajah putri sulung keluarga Shen seperti apa. Keempat pangeran keluarga Shen sangat tampan. Jadi pasti dia sangat cantik. Tidak peduli wajahnya seperti apa, asalkan aku bisa mendapatkan dia. Hidupku selanjutnya tidak perlu khawatir soal sandang pangan. Semuanya harap tenang, tenang. Selamat datang kalian semua hadir di acara jamuan kepulangan putri sulung keluarga Shen kami. Sekarang mari kita persilakan nona besar kami ke atas panggung. Sumian, mereka mengundang wanita tertua dari keluarga Shen. Apa yang kau lakukan di atas sana?
Sumian, ku katakan wajahmu sekarang setebal tembok kota. Bajingan, turun cepat. Kalau tidak, jika kau membuat marah keluarga Shen, kau akan dalam masalah besar. Ini pestaku. Aku akan pergi jika aku mau. Kupikir kau gila. Kau bahkan berani mengaku identitas kau berani mengakuinya. Sumian, kau ingin mati? Kau boleh gila, tapi jangan bikin marah keluarga Shen. Libatkan kami. Kau dengar aku? Turun sekarang. Kalau tidak, sebentar lagi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau pintar. Bodoh. Aku kasih kau muka kan? Beraninya kau pukul aku. Fang Jingyang, kau berani memukulku. Hati-hati kakekku dan saudaraku. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Bercanda. Kau adalah orang tanpa ayah, pelacur tak berdaya. Mengapa aku harus takut? Kakak Shen, kau datang tepat waktu. Sumian, bajingan itu masih ingin berpura-pura menjadi saudarimu. Aku hampir mengajarnya pelajaran untukmu. Diam. Kau yang seharusnya diajari pelajaran. Tidak, Tuan Shen. Dia menyamar sebagai adik perempuanmu. Aku mau memberinya pelajaran untukmu. Dasar idiot, punya mata tapi nggak bisa lihat. Dia sama sekali nggak perlu berpura-pura. Itu adikku. Kakak. Ya, Sumian adalah adikku. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Shen kami. Sial. Sumian benar-benar putri sulung keluarga Shen. Sumian benar-benar putri sulung keluarga Shen. Adik, kamu baik-baik saja? Adik dan kakak kedua akan memberinya pelajaran untukmu. Sama kakak ketiga. Dan aku. Mengganggu adikku, cari mati. Kakak kedua, suruh orang datang. Biar aku juga yang memberinya pelajaran. Kakak ketiga dan aku. Aduh. Nak, gimana kabarnya, Nak? Ibu, kayaknya lenganku patah, lenganku. Walaupun kalian orang besar, nggak boleh seenaknya menganiaya orang. Hanya karena anakmu apa yang dia lakukan pada cucu perempuan saya dulu. Memukulnya hari ini, untung buat dia. Ketua grup Qiangsheng ini benar-benar kakek Sumian. Bagaimana mungkin? Tepat sekali. Sumian adalah cucu perempuan kandung saya dan satu-satunya cucu perempuan Shen Jiangwu. Lin Jia, kamu kalah. Sepertinya kamu terlahir di keluarga yang salah. Aku tidak yakin. Sumian, jangan sombong. Kamu hanya punya latar belakang keluarga yang lebih baik dariku. Tapi Qingyang menyukaiku, bukan kamu. Pada akhirnya, kamu hanya selingkuhan yang dibuang. Dan sampah. Aku akan memberikannya padamu kalau mau. Tapi apa kamu yakin Fang Qingyang menyukai dirimu bukan uangmu? Jangan cari gara-gara di sini. Apa aku orang yang sedangkal itu? Aku suka Jia-Jia karena dirinya sendiri. Benar, Jia-Jia. Meski dia bukan anak perempuan. Anak saya akan merawatnya dengan baik. Tepat sekali. Keluarga Lin baru saja menyatakan bangkrut. Sekarang saatnya tunjukkan kekuatan sejatimu. Maksudmu apa? Sumian, apa yang kamu lakukan? Aku, karena kamu mengganggu adikku keluarga Lin, keluarga kamu tidak perlu ada lagi. Jia-Jia, hati-hati dengan bayi kamu. Ya, aku punya anak. Fang Qingyang. Qingyang, aku hanya punya kamu sekarang. Kamu tidak akan meninggalkan aku, kan? Kan? Oh, benar. Hadiahku untuk kamu, aku belum memberikannya kepada kamu. Kakak. Qingyang. Qingyang, ini tidak nyata. Pasti Sumian dia menyunting videoku. Dia ingin memecah belah kita, Qingyang. Aku masih mengandung anak kamu. Kamu yakin anak di perut kamu benar-benar anak Fang Qingyang? Diam kamu. Jia-Jia, katakan yang sebenarnya. Anak siapa di perut kamu?
Cingyang, anak kamu benar-benar anak kamu. Kakak, hal-hal yang aku minta kamu siapkan. Anak di perut Linjia bukan kamu sama sekali. Anak di perut Linjia, Jia hamil anak orang lain. Cingyang, dengarkan aku. Itu bohong. Kamu tidak boleh percaya. Pergi. Bajingan, beraninya kamu selingkuh dariku dan menjadikanku orang bodoh. Nak, Jia hamil, bukan anakmu. Aku sudah bersamanya selama 2 bulan. Anak di perutnya sudah berusia 3 bulan. Sumian, semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu Fang Qingyang, dia tidak mungkin tahu. Bajingan, kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Ku beritahu kamu. Kalau bukan karena anak di perutku, untuk mencari ayah, kamu pikir aku akan melihatmu? Kamu cari kerja saja tidak bisa. Semuanya bergantung pada ayahku. Orang gagal sepertimu tidak pantas mendapatkan siapapun. Ide bagus. Kamu sudah membohongiku dari awal kan? Kamu sudah membohongiku dari awal. Oke, aku akan membunuhmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Sayang, aku akan memukulmu sampai mati. Tewas. Anak-anakku. Siapapun yang menindasku harus mati. Gila. Dia benar-benar gila. Kakek. Sumian, kau sakiti keluargaku. Kau. Matilah untukku. Kau. Kak. Kakak. Fang Qingyang tewas di tempat. Linjia pasti akan dihukum mati kali ini. Setelah ibu Fang Qingyang tahu dia tewas, langsung menjadi gila di tempat. Jangan terlalu dipikirkan, mereka pantas menerimanya. Kak, maafkan aku. Maafkan aku karena menyakitimu. Cuma luka ringan. Keluarga ini benar-benar menjijikkan. Kalau bukan karena kau menghentikanku, sudah kubunuh seluruh keluarga mereka. Baiklah. Sekarang mereka itu akibat ulah mereka sendiri. Perkara ini sudah selesai. Mian, menurutku jangan kerja di cabang kakakmu lagi. Datanglah ke perusahaan kakek. Jadi penerusku ya. Aku tidak setuju. Kakek, aku juga cucimu. Jangan pilih kasih. Aduh, cepat ya. Minggir. Keluarga Shen baik-baik saja ke kamu. Lin Bei, kamu bicara apa? Mian, jangan khawatir. Kami hanya sayang kamu. Kakak, siapa dia? Putri haram paman kecil dari luar. Dia baru mengenalnya belakangan. Kakek, lihat saudara-saudara sepupu aku. Mereka selalu mengganggu aku. Kakek, kamu yang terbaik. Kamu harus membuat keputusan untuk aku. Hahaha. Aku lihat orang-orang sangat baik ke kamu. Kamu terlalu banyak pikiran. Kamu ngapain ketawa? Kampungan. Kamu bilang apa? Shen Mengro, kamu pikir kami terlalu baik ke kamu? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Wajar kalau kamu memandang rendah aku. Tapi kamu tidak setuju aku mengambil alih perusahaan kakek. Lalu kamu mau apa? Kita main adil. Oke. Bagaimana cara bersaing? Besok, kita pergi bersama ke perusahaan kakek. Lapor ke departemen desain. Tapi jangan bocorkan identitasmu. Dalam 1 minggu, yang kinerjanya tertinggi yang menang. Aku janji padamu. Oke, sampai ketemu di perusahaan besok. Kakak, kenapa kamu setuju dengannya? Paman itu tidak tahu apa-apa. Anak perempuannya yang di luar nikah pasti bukan orang baik. Perusahaan di tangannya pasti hancur. Aku bilang, kakak ketiga dan keempat, kompetisinya belum mulai. Kalian kurang percaya padaku. Menurutku perusahaan pasti akan jatuh ke tangannya. Bukan tidak percaya, tapi kami takut ada yang main curang. Adik benar. Kami tidak takut dengan kemampuan orang lain, tapi takut ada yang main curang. Adik, kakak-kakakmu benar. Jangan berniat jahat pada orang lain, tapi juga waspada terhadap orang lain. Nah, dengarkan kakak tertuamu. Hati-hati dengan orang lain. Tapi semua orang tahu kemampuanmu. Sudah dikenal semua orang.
Kakek, kakak, kalian bisa tenang. Aku akan ke kamar istirahat dulu. Oke. Aman tidak ya, kakek mengirim adik ke perusahaan sendirian? Aku sudah minta asisten Lee dan direktur departemen desain sudah diatur. Biarkan dia yang menjaga adikmu. Hei kalian berempat, jangan khawatir. Kakek bisa diandalkan. Cucu Pak Shen akan magang di departemen desain kita. Kalian berdua harus pintar-pintar. Dan jaga baik-baik nona muda itu. Kedepannya, departemen desain kita di perusahaan akan jadi kebanggaan perusahaan. Jangan khawatir, khawatir sebagai supervisor. Iya, pasti kami jaga baik-baik. Jaga baik-baik nona besar. Sumian. Aku nggak nyangka kamu beneran datang. Shen Mengro, kamu buru-buru cari masalah ya. Kenapa aku harus takut? Kamu belum tentu siapa yang bakal menang. Kita lihat saja nanti. Supervisor, 2 anak magang ini siapa cucu Shendong putri sulung keluarga Shen. Aku baru cek namanya. 1 marga Su, 1 marga Shen. Nggak usah ditanya lagi, pasti yang marga Shen. Betul. Dia pakai baju desainer, pasti dia nona kayak itu. Halo Nona Shen, saya kepala departemennya. Bagaimana dengan 2 orang ini? Adalah karyawan departemen kita, Li Yuanyuan dan Jiang Jing. Halo. Nona Shen. Kalian tahu siapa? Isak Anda tahu siapa? Akhirnya tahu aku. Nona Shen, Anda cucu dari presiden direktur kita, Pak Shen. Atasan sudah khusus menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Oh, begitu? Papaku yang urusin buat aku. Tapi bagus juga, supaya aku bisa tekan Sumian di ujung sana. Aku sudah minta mereka jangan bilang. Wah, Ketua Shen juga takut kamu ditindas Nona Shen. Kalau sudah datang ke departemen kami, anggap saja seperti di rumah sendiri. Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja ke kami. Iya, bilang saja ke kami. Saya siap melayani Anda, Nona Shen. Untung identitasku belum ketahuan. Kalau tidak, kalau aku harus berhadapan dengan sekelompok orang yang suka menjilat. Aku nggak tahan. Sumian, lihat itu. Ini bukan perlakuan yang bisa didapatkan orang biasa. Seperti kamu, siswa tingkat rendah yang tidak lulus SMA, untuk masuk ke Powerful Group adalah hadiah untukmu. Kamu bahkan tidak lulus SMA. Orang seperti dia pantas masuk ke Powerful Group kita. Dia direkrut langsung oleh manajemen puncak. Dia pasti seorang kroninya. Aku paling membencinya. Orang yang menjual tubuh mereka menjijikan. Cepat pergi dari kami untuk menghindari mencemari udara. Pergi dari sini sejauh yang kamu bisa. Nona Shen, jangan. Kita tinggal dengan orang seperti ini. Ayo masuk. Baik. Ikuti aku. Sekelompok orang yang berubah pikiran. Baru di sini, pergi bantu Nona Shen buat salinan dokumen-dokumen ini. Ini bukan tugas saya. Aku tidak akan pergi. Nona Shen menyuruhmu bekerja. Itu karena dia menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih di sini. Benar, Nona Shen adalah putri terkaya dan statusnya sangat mulia. Dia menyuruhmu melakukan sesuatu, tapi kamu masih mengelak tanggung jawab. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk jadi penjilat. Karena kamu di sini untuk bekerja. Apa salahnya menyuruhmu melakukan sesuatu? Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, keluar. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, keluar. Sumian, sudah kubilang kamu tidak mau ke perusahaan juga, kamu akan dipecat. Jangan khawatir, aku tidak akan dipecat. Akan bertahan sampai akhir mengalahkanmu. Nona Shen memang masih hebat. Suming harus melakukan apapun yang Shen suruh. Itu wajar. Kalau kamu menyinggung Nona Shen, seluruh keluarga Shen tidak akan melepaskannya. Sumian, aku tidak menyangka kamu sebagai putri kesayangan keluarga Shen akan merendahkan diri kepadaku sehari-hari. Sudah disalin. Maaf, sepertinya aku mengambil file yang salah.
hanya bisa merepotkanmu untuk mencetak ulang. Shen Mengro, jangan keterlaluan. Sumian, jangan berteriak pada Nona Shen. Kalau kamu membuat kesalahan, tentu saja kamu perlu mengulanginya. Nona Shen tidak menyalahkan kamu. Aku sudah baik padamu. Dia sendiri yang mengambil file yang salah, bukan urusanku. Sumin, kamu mau pergi dan fotokopi? Atau aku akan panggil supervisor. Biarkan dia melihatmu. Kamu mau tinggal di sini? Kamu. Oke, aku akan fotokopi lagi. Sudah oke sekarang? Biasa saja. Shen Mengro ini disengaja sulit menemukanku di sini. Tapi biarkan dia sombong dulu. Nanti, aku akan meyakinkannya bahwa dia kalah. Apa yang kamu bicarakan? Aku ada kontrak desainer yang harus dibahas di sini. Kamu mau pergi? Aku yang ambil. Sumian kamu, yang bahkan tidak lulus SSMS. Kamu tahu apa itu desain? Itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang desain. Beraninya kamu bicara besar di sini. Dia juga berani, kamu bahkan tidak tahu apa itu desain. Dan berani menonjol. Siapa bilang aku tidak tahu desain? Suming, kamu harus hati-hati saat membual. Atau kamu akan terlihat konyol kalau terlalu banyak membual. Nona Shen, biarkan dia saja. Bualannya meledak. Memalukan sekali. Ya, buat dia malu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu batasannya. Dia terlalu menganggap dirinya penting. Orang yang tak tahu malu seperti itu, sudah banyak kulihat, tidak punya kemampuan, ngomongnya besar. Aku tidak membual. Aku tidak hanya tahu desain, aku juga bisa mendesain. Kamu semakin berani saja. Kamu pikir desain bisa dilakukan oleh siapa saja. Benar, siswa rendahan yang bahkan tidak lulus SMA. Kamu bilang bisa mendesain sendiri? Kami semua tahu kemampuanmu. Kamu tidak perlu berpura-pura di depan kami. Benar, akui saja dengan jujur. Mungkin kami akan memandangmu berbeda. Aku benar-benar bisa mendesain. Kenapa kamu tidak menyebut dirimu Master Desain Anna? Atau kamu bisa berpura-pura menjadi aku, baru-baru ini memenangkan kompetisi desain. Desainer pertama, Cotton. Aku tidak perlu berpura-pura. Bagaimana? Kamu mau bilang kamu Hong Mian? Ya, aku Hong Mian. Sumian, masih mau muka nggak? Aku suruh kamu pura-pura jadi Master Hong Mian. Tapi kamu malah benar-benar memerankannya. Jangan pikir aku belum pernah lihat Hong Mian yang asli. Kamu menyamar jadi dia di sini. Tingkat desain Hong Mian hampir setara dengan desainer internasional. Kamu cuma pemula yang bahkan nggak ngerti desain. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi dia. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Sumian, aku sarankan kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku tekankan lagi, aku tidak berpura-pura. Oke, karena kamu bilang kamu Hong Mian, maka buktikan ke kami. Benar, tidak ada. Kecuali kamu buktikan ke kami. Kalau tidak, kami tidak akan percaya. Dia nggak bisa membuktikannya. Ya, itu benar. Seseorang yang bahkan nggak lulus SMA, bagaimana mungkin dia bisa mendesain? Dia juga punya kemampuan pendidikan rendah, seperti dia bisa masuk ke grup Qiangsheng kami. Ya, kemampuan diranjang juga kemampuan. Berani-beraninya. Dabarnya kamu memukulku. Siapa yang suruh kamu banyak bicara? Aku tidak salah. Bukankah kamu masuk ke grup Qiangsheng? Kamu masuk grup Qiangsheng? Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa buktikan ke kami. Oke, aku akan buktikan ke kalian sekarang. Buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Buka mata kamu dan lihat baik-baik. Ini memang draft desain Hong Mian. Sebuah gambar desain Hong Mian. Apa yang bisa dibuktikan? Aku masih punya banyak cetakan biru Hong Mian di sana. Nona Shen benar. Sebuah gambar desain Hong Mian tidak bisa membuktikan apa-apa. Kamu tidak tahu malu. Kamu pegang gambar desain Hong Mian berpura-pura jadi dia di sini. Aku hampir terjebak tipuanmu. Sebuah cetakan biru tidak membuktikan apa-apa, tapi ini desain terbaru aku dan ada profil aku di atasnya. Ini memang tanda tangan desain Hong Mian. Kamu memang Hong Mian. Lalu, apa kalau dia Hong Mian? Itu hanya kucing buta ketemu tikus mati. Dan kebetulan disukai para juri. Dan menang tempat pertama.
Itu hanya kompetisi desain. Nona Shen tidak ikut kompetisi. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Tidak peduli kamu hebat, kamu tidak bisa ubah fakta kamu orang miskin. Tidak seperti Nona Shen kami, lahir jadi anak perempuan. Oh, anak perempuan yang mulia. Benci. Sumian mengejek, aku hanya anak perempuan tidak sah. Sumian, kamu tunggu aku. Aku tidak akan pernah biarkan kamu. Bapak, Ibu Supervisor Shu, bisa tolong serahkan kontrak desainnya sekarang? Nona Shen, pesanan ini. Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi. Lagi pula, yang akhirnya dipermalukan kan dia sendiri. Sumian, jangan salahkan aku kalau enggak ingetin kamu. Klien ini terkenal buruk di industri ini. Betul. Aku sarankan kamu jangan sok jago. Aku sudah ambil pesanan kerja sama ini. Sumian, si Li itu memang terkenal mesum di kalangan kita. Kali ini kamu jatuh ke tangannya. Akan kulihat bagaimana caranya aku menghancurkan reputasimu. Halo Bapak Li, saya Sumian dari Departemen Desain Grup Qiangsheng. Saya kesini untuk membahas kerjasama dengan Bapak. Oke, masuk sini. Mari kita ngobrol mama kilasat kata. Aku mau ngobrol sama si desainer cantik ini. Kalian berdua keluar dulu. Bapak Li, tolong jaga sikap. Pak Li, tolong hargai diri Anda. Cih, aku sudah lihat banyak wanita sepertimu. Biasanya kalian berlagak seperti wanita suci, tapi rela menjual diri untuk kerjasama. Tapi kamu cukup cocok dengan seleraku. Kalau tidak, kalau kamu melayaniku dengan baik, kita bisa bicarakan kerjasamanya. Kalau Pak Li tidak berniat membicarakan kerjasama, maka aku pergi dulu. Karena sudah datang ke sini, jangan buru-buru pergi. Pak Li, tolong minggir. Tidak akan. Tidak hanya tidak akan minggir, aku bahkan akan menindihmu. Jangan mendekat. Kakak, ini tidak baik. Kakak Sumian, untuk merundingkan kerjasama dan membuktikan dirinya, dia rela menjual tubuhnya. Apa? Itu mustahil. Ya, adik kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jangan fitnah dia. Benar. Pagi tadi aku menyuruh asisten Lee menelepon untuk meminta kepala departemen desain menjaga Mian-Mian. Dia mana mungkin melakukan hal seperti itu? Untuk membahas kerjasama, mana mungkin seperti yang kamu katakan? Sial. Ternyata orang yang diminta atasan untuk dijaga adalah Sumian. Ya ampun, adik kita tidak dalam bahaya kan? Kakek, ayo kita selamatkan adik kita. Benar, cepat hajar orang itu. Ikut aku. Hah, orang tua ini sungguh memperhatikan Sumian. Tapi, meski mereka buru-buru ke sana sekarang, sudah terlambat. Pasti Pali sudah berhasil. Kakak, ini ruangannya. Cucu kedua, buka pintunya untukku. Sudah kubilang jangan datang, tapi engkau tidak mendengarkan. Sapi, sungguh hebat. Sumian, kenapa kamu sama sekali tidak terluka? Kenapa bisa begitu? Lihat, aku baik-baik saja. Kamu kecewa. Bagaimana mungkin? Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Jadi aku khusus memanggil kakek dan kakak-kakakku ke sini. Lebih baik kamu seperti ini. Adik, kamu baik-baik saja. Biar kami lihat apakah kamu baik-baik saja. Adik, kakak kedua mengajarimu kungfu kan? Apa kamu menggunakan satu jurus untuk mengalahkan musuh? Iya.
kakak kedua yang terhebat. Bagaimana dengan ini? Kakak kedua hebat. Apa kakak keempat tidak hebat? Kakak keempat juga hebat. Bagaimana dengan kakak ketiga? Kakak ketiga juga hebat. Keempat kakakku semuanya hebat. Bagaimana dengan kakek? Kakek ada di dalam hatiku adalah yang paling kuat. Hahaha. Semua ini. Seharusnya ini milikku. Kamu tidak dapat kontraknya tadi malam kan? Perlu dikatakan lagi, bahkan kamu, si supervisor, kamu tidak bisa mendapatkannya. Apalagi dia adalah pendatang baru. Tepat sekali. Beberapa orang terlalu menganggap tinggi diri sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri. Pihak lain sudah menandatangani kontraknya dan berjanji Hekyang Sheng Group kerja sama eksklusif. Bagaimana mungkin? Terakhir kali saya pergi menandatangani kontrak dengan Tenli, dia setuju untuk tidak bekerja sama dengan kita. Sumian, kalau tidak bisa, ia tidak bisa. Kamu malah berbohong di sini. Kamu seperti tikus yang merusak bubur. Kita punya rekan kerja seperti kamu, rekan kerja yang suka berbohong. Itu memalukan bagi kita. Apa saya berbohong? Shen Mengro yang paling tahu. Nona Shen, apa yang terjadi? Ya, Sumian ini bagaimana kita bisa memintamu? Tolong beritahu, kami cepat. Oke, dia. Itu adalah kerjasama yang ditandatangani. Pali terkenal susah sekali diajak kerjasama. Bagaimana Sumian bisa menanganinya? Aku tahu. Pasti Nona Shen. Yang pergi dengan Sumian tadi malam. Pak Li menandatangani kontrak itu karena Nona Shen. Makanya dia mau tanda tangan kontrak. Benar. Pasti seperti itu. Makanya Sumian bilang Nona Shen yang paling tahu. Nona Shen, kamu terlalu baik. Sumian di mana-mana melawanmu. Masih mau membantunya seperti ini? Rekan-rekan kerja belum tahu identitas Sumian. Aku bisa memanfaatkan mereka untuk menekan Sumian. Lagi pula kita kan rekan kerja. Dan aku melakukan ini untuk kepentingan perusahaan. Anak orang kaya memang beda ya. Pola pikir dan wawasannya. Sumian, kenapa kamu ketawa? Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tempat yang sepi dan sembunyi diam-diam. Kenapa aku harus sembunyi? Kontrak itu aku yang menandatanganinya sendiri. Kamu bilang kamu yang dapat, tapi ternyata tidak. Apa buktinya? Jangan asal bicara. Mereka semua mengira akulah yang akan diperhatikan oleh atasan. Jadi mereka tidak akan percaya Sumian. Sumian tidak bisa menunjukkan bukti. Jasanya pasti jatuh ke tanganku. Kebetulan aku ada di sini dan punya buktinya. Kebetulan, aku benar-benar punya bukti di sini. Jangan-jangan Sumian memang punya bukti? Desain Sumian saya sangat puas. Saya setuju bekerja sama dengan grup Kyang Sheng. Rekaman ini palsu. Kalau Nona Shen bilang palsu, ya pasti palsu. Tapi jelas-jelas Nona Shen, orang besar seperti dia, mana mungkin mengklaim hal yang bukan karyanya. Betul. Cuma orang seperti Sumian sampah masyarakat yang perlu pura-pura mengklaim untuk membuktikan diri. Benar Nona Shen, dia disayang ayah dan 4 kakak laki-lakinya. Dia punya semua yang diinginkannya. Nona Shen, Sumian ini terus-terusan melawanmu. Kenapa tidak minta ketua Shen untuk memecatnya dan mengusirnya dari perusahaan kita? Hal kecil seperti ini jangan ganggu kakekku. Masuk akal. Orang kecil seperti dia sama sekali tidak perlu melibatkan ketua Shen Supervisor. Cepat pecat dia. Sumian, kamu dipecat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kau memecatku? Karena kau menyinggung putri sulung keluarga Shen. Shen Mengro bukan Nona Shen sama sekali. Sumian, apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kamu bilang Nona Shen bukan anak perempuan tertua dari keluarga Shen. Mungkinkah kamu? Ya, saya adalah anak perempuan tertua dari keluarga Shen. Setelah sekian lama, jadi kamu mencoba menyamar sebagai Nona Shen? Kamu bahkan tidak melihat ke cermin, lantas lihat apakah kamu pantas. Kamu yang bahkan tidak lulus SMA, apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan Nona Shen? Seseorang akan datang nanti. Kenyataan akan membuktikan identitasku. Benarkah? Sumian menyelamatkan kakek dan sepupu. Jika begitu, identitasku akan terbongkar. Tidak mungkin.
Aku harus melakukannya sebelum mereka datang. Usir Sumian. Kamu sudah banyak bicara di sini. Bukankah kamu hanya takut dipecat? Supervisor, pecat dia cepat. Biar dia pergi sekarang. Usir saja dia. Dia tidak punya kemampuan dan sering berbohong. Kita sama sekali tidak pantas untuk menjadi kuat. Apakah kamu akan pergi sendiri atau biar satpam mengusirmu? Kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Ayah? Halo, Presiden Shen. Halo, Pak Shen. Ayah? Anda baru pulang dari dinas luar kota. Oh iya kan, begitu pulang dari dinas luar kota, langsung aku datang menemuimu. Bukannya barusan kamu bilang kalau kamu anak tertua keluarga Shen? Gimana rasanya ditampar? Kamu pura-pura jadi anak kandung di depannya. Beraninya kamu. Kalau bukan karena tak tahu malu, mana mungkin seorang anak SMA bisa masuk ke perusahaan kita? Ini seharusnya dinas luar kotaku. Paman yang belum sempat ketemu. Anakku sayang, ayah baru dengar dari mereka ada masalah apa dengan menyamar jadi orang lain. Ayah, itu dia. Dia di sini pura-pura jadi Nona Shen. Pak Shen, dia bukan cuma menyamar jadi Nona Shen, tapi juga mengganggu Nona Shen. Iya, dia jelas-jelas tahu identitas Nona Shen, tapi tetap mengganggu Nona Shen. Sudah jelas, dia tidak menghormati Anda, Pak Shen. Pak Shen, cepat usir dia. Beraninya kamu menggangguku. Aku ini anaknya Shen Changyuan. Tolong. Pak Shen, buang si penipu ini keluar. Aduh. Berhenti. Ayah, wanita ini, dia mengganggu anak saya, Mengro. Aku hampir mengusirnya. Kamu brengsek. Kamu tahu siapa dia? Dia hanya pegawai kecil. Pegawai kecil ini, bos, kamu bilang ke dia. Dia adalah saudara kami yang hilang lama. Dia adalah keponakan saya. Sumian, aku minta maaf. Awalnya kami tidak tahu kamu adalah Nona Shen. Kalau kami tahu, kami tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Ya, kami semua ditipu oleh Shen Mengro. Ya, Shen Mengro yang menipu saya. Seperti pesanan ini, dia dengan sengaja meminta saya memberikan ini ke kamu. Apa yang dia bilang benar? Benar. Aku tahu Mr. Lee itu cabul, makanya aku khusus mengatur kamu untuk dia. Tapi aku tidak menduga dia begitu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Sia-sia sekali. Sumian, berani kamu memukul aku? Kamu sudah cukup membuat masalah. Ayah, aku adalah anak kandungmu. Kenapa ayah mau memukulku? Kamu cari masalah, jangan libatkan aku. Keponakan. Itu pamamu tadi. Aku tidak mengenalimu. Kamu punya banyak toleransi. Tolong jangan simpan dendam padanya. Dan adikmu, maafkan dia kali ini, oke? Paman. Dia berani menindasku. Dia harus siap membayar harganya. Kenapa tidak cepat-cepat minta maaf pada adikmu? Aku tidak akan minta maaf pada Sumian. Kita berdua adalah anak keluarga Shen. Kenapa semua orang menyukainya? Karena mereka adalah saudara-saudaraku, tapi bukan saudaramu. Bagaimana dengan kakek? Kakek paling menyayangimu dan selalu melindungimu. Bahkan perusahaan diserahkan padamu. Biar ku katakan padamu. Kamu adalah orang yang berhati jahat. Kamu anak haram. Kamu harus mengerti identitas anak harammu. Kalau ayahmu tidak memohon padaku dulu, aku tak akan pernah mengizinkanmu masuk. Pintu keluarga Shen kami, Shen Changchang. Bawa anak kesayanganmu. Dan tinggalkan perusahaan. Ayah, aku anakmu satu-satunya. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapa yang mengganggu Mian-Mian. Tidak boleh. Cepat keluarkan dia. Ayah, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Ayah. Bagaimana kita harus menghadapi mereka bertiga? Nyonya, kami tahu kami salah. Iya, kamu bisa menghukum kami sesuka kamu. Jangan pecat kami. Kami tidak ingin meninggalkan perusahaan. Grup Qiangsheng tidak membutuhkan kalian, para penjilat ini.
Cepat ambil barang-barangmu, minggir. Tidak, aku akan pergi dan memohon kepada ayahku. Ayah, jangan kita memohon kepada mereka. Kakek sangat tidak masuk akal. Jangan kita bergantung padanya. Berani-berani kamu mengatakan itu padaku. Jika bukan karena kamu, aku akan diusir. Guling. Keluar, hidup bersama ibu kamu yang sakit, hidup bersama. Ayah, aku tidak ingin kembali. Tempat itu kotor dan berantakan. Aku tidak ingin kembali. Keluar dari sini. Sumian, kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Udara semakin dingin. Pakai lebih banyak baju, jangan sampai sakit. Terima kasih, Kak. Kakak kedua, ketiga, dan keempat sudah pergi semua. Kamu tidak harus bekerja? Aku ingin lebih banyak waktu bersama kamu. Kakak, apakah dia benar-benar menyukai aku? Xiaomei, aku beritahu kamu. Kakak, dia pasti menyukai kamu. Itu tidak mungkin. Dia mungkin hanya menganggap aku sebagai saudarinya sendiri. Bagaimana bisa tidak mungkin? Di antara kami 4 bersaudara, dia bukan anak sendiri. Dia juga yang paling peduli. Aku curiga dia mau diadopsi oleh keluarga kami. Karena kamu. Ada apa? Kamu melamun tentang apa? Tidak ada. Sudah waktu makan, ayo. Oh, Aku akan ajak kamu makan, yang paling kamu sukai waktu kecil. aku bahkan tidak ingat. Kamu masih kecil waktu itu. Wajar kalau kamu tidak ingat, aku ingat semua. Kamu tidak lebih tua banyak dari aku. Kamu tidak kelihatan lebih tua banyak dari aku. Oke, anak gadisku, ayo kita pergi. Mobilku parkir di sana, aku yang akan menyetir. Aku ikut dengan kamu. Dan? Sumian, mati saja. Pergi. Kakak. Kak. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kamu harus baik-baik saja. Mian, bagaimana kabarnya? Baru saja dibawa untuk diselamatkan. Ini semua salahku. Kakak mau menyelamatkanku, jadi dia yang terluka. Shen Mengrou mau mengincarku, seharusnya aku yang terluka. Dasar adikku. Jangan bicara seperti itu kalau kamu yang terluka. Kakak akan lebih sedih. Ya, kakak pasti akan baik-baik saja. Kamu harus percaya padanya. Dokter, bagaimana kondisi kakak sulungku? Operasinya berhasil. Pasien sudah tidak dalam bahaya. Syukurlah. Adik. Kak, akhirnya kamu sadar. Mian. Apakah dia terluka? Dia pingsan di ruang perawatan sebelah. Kak. Aku akan mencarinya. Kak, aku belum selesai bicara. Dia baik-baik saja. Dasar nakal. Kak, kamu kan lagi nggak enak badan. Kenapa bangun? Aku khawatir sama kamu. Ngapain kamu khawatir? Lihat, aku baik-baik saja. Enggak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Kak, kenapa kamu bodoh banget sih? Lihat mobil mau nabrak, malah buru-buru nyelamatin. Soalnya dulu aku bilang, aku akan melindungimu kalau udah gede nanti. Anak liar. Kamu anak liar yang nggak ada yang sayang. Aku bukan anak liar. Kalian nggak boleh nakal sama dia. Adik, kalau mereka berani nakal lagi, panggil aku aja. Aku yang akan melindungimu. Nanti kalau aku udah gede, aku juga akan melindungimu. Mian.
Aku nggak mau cuma jadi kakakmu di sampingmu. Boleh nggak nanti aku ganti statusku? Aku. Kakak, kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan kembali ke Bangsal dulu. Sepertinya aku masih perlu memberinya waktu. Kakak keempat, bagaimana dengan kakak? Dia pergi ke perusahaan. Adek, sampai kapan kamu akan mengabaikan kakak? Bagaimana aku harus tahu? Aku ingin memperlakukan kakak seperti objek untuk sementara waktu karena aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu melakukan pada kakak? Ada pikiran lain? Pikiran seperti apa? Maksudku, apakah kamu menyukainya? Seperti pria dan wanita? Aku tidak tahu. Tapi terakhir kali aku melihatnya terluka, aku khawatir. Aku biasanya tidak melihatnya. Aku juga merindukannya. Kakak keempat, apakah kamu suka seperti ini? Mungkin. Sudahlah, bertanya padamu, seorang perjaka, tidak ada gunanya bertanya padamu. Hei, jangan. Siapa yang kamu sebut anjing single dari lahir? Kamu kembali ke sini. Kembali. Kakak, apa yang terjadi? Kak, bilang aja padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ya, bilang aja padaku. Apa hotelnya bangkrut? Hotelku? Aku nggak bisa dapat investasi darimu. Beneran, masalah uang bukan masalah besar. Adik perempuan, dia udah nggak peduli sama aku selama setengah bulan. Gimana nih? Cuma itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukannya ini udah darurat? Tentu saja, cinta bisa bikin orang jadi nggak pinter sama sekali. Bahkan, kakak kita yang selalu pinter juga nggak terkecuali. Serem banget. Kakak. Nolak cinta, nggak mau merendah. Kalian bertiga berhenti nyindir. Aku panggil kalian ke sini buat kasih saran ke aku. Kakak, aku ada ide. Kita harus ambil inisiatif. Ambil inisiatif? Gimana caranya? Kalau dia nggak mau ketemu, kamu yang datangi aja. Kakek kita yang punya perusahaan. Bukan berarti kamu nggak bisa nemuin dia. Iya juga. Dia nggak datang ke aku bisa aja yang nyari. Kakak masa depannya suram. Kayaknya aku masih harus kerja keras. Dan siap-siap nanggung dia. Aku juga harus kerja keras. Bapak Shen, Anda tidak bisa masuk. Presiden Su sedang bekerja. Hai. Kak, sedang apa? Mian, kamu mau menghindariku? Kapan kamu mau menghindar? Aku tidak punya. Aku baru saja mengambil alih. Perusahaan kakek banyak pekerjaannya. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Tapi bisakah kamu berhenti menghindariku? Aku tidak akan melakukannya lagi. Nah, gitu dong. Sudah makan? Belum. Aku tadi sibuk kerja. Ayo, makan malam sama kamu. Oke. Mas Ganteng, boleh hinana dadana matanam aradulem. Boleh minta WeChat? Tidak. Maaf, aku tidak tahu dia lagi kencan. Kupikir kamu kakaknya. Kenapa kamu cemburu? Aku enggak kok. Aku cuma mau makan tanpa diganggu orang lain. Oke. Kamu nggak cemburu? Aneh banget sih. Aku sudah usir cewek yang nempel sama dia, tapi dia masih senang aja. Ayo, pasang taruhannya. Beli taruhan kakak yang bisa nyusul adiknya, taruh di kiri. Kalau nggak bisa nyusul, taruh di kanan. Cerita aja. Dengan kecepatan kakak,
Susah. Aku 2 juta taruhan. Aku nggak bisa beli juga. Taruhan kecil seru kok. Aku taruh 5 juta. Enggak. Kakak kedua dan kakak ketiga, kalian nggak boleh taruhan. Gimana ini permainan bisa lanjut? Terus kamu lagi ngapain? Kakek. Lagi ngapain? Nggak ada apa-apa. Ada apa ini? Kakek, kami lagi taruhan. Taruhan soal kakak. Bisa nggak nyusul adiknya? Taruhan apa? Kakak kedua sama ketiga. Mereka semua taruhan dia nggak bisa. Itu kan kakak kalian. Segitu rendahnya kah anggapan kalian sama kakak kalian? Kalau kakek mau taruhan apa? Aku akan taruhan kakak tertua kalian. Enggak. Kakek. Ya. Kakek. Hai. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan. Ya. Jalan pelan-pelan saja. Kalau ada apa-apa, telepon kakak kedua. Oke. Jangan lupa sarapan. Oke. Ingat pulang cepat setelah kerja. Oke. Kalau gitu aku duluan ya, dadah. Hati-hati. Ya. Kak, kasih tahu dong, gimana caranya kamu bisa bikin adik kita ngomong lagi sama kamu. Ikuti saja caramu. Ambil inisiatif, bicaralah. Lumayan. Jadi ada perkembangan lain kemarin. Nggak banyak sih. Tapi adik bilang dia nggak akan ngumpet lagi dariku. Nggak ada perkembangan lain. Drum dengan Westline. Iya, kayak pegangan atau apa gitu. Lo kakek kan lagi ngapain sih? Aku ada taruhan. Kalian harus peduli sama hasilnya. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Kami pasti nggak punya. Bertaruh siapa yang bisa deketin si cewek itu. Ternyata nggak takut lawan yang hebat. Takutnya kalau kayak si kakak keempat, rekan setim yang payah seperti babi. Orang kita sendiri yang jual orang kita sendiri. Cuman si keempat yang bisa begitu. Aku bilang si anak keempat nih. Kamu warisan siapa sih? Jadi kalian taruhan aku masih nggak bisa. Yang ini, aku ada tugas penting lain. Aku duluan ya. Aku ada pertandingan yang harus kuikuti. Teman lamaku mau minum teh. Aku harus ikut mereka. Apa sekarang aku pergi? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Terima tawarannya. Berhenti, Kak. Aku punya cara bagus buat kamu. Cara buat deketin si adik. Gimana? Baru aja jadi terinspirasi. Tiba-tiba kepikiran. Ayo kasih tahu, langsung ke intinya, jangan bertele-tele. Itu krisis. Cewek ini, begitu dia punya rasa krisis, kamu gampang dapetin dia. Oh, kakak baik. Atau kamu mendukung aku? Kakaknya gimana? Kakakmu. Dia lagi kencan buta. Kencan buta? Kakakmu udah nggak muda lagi. Kakek mendesaknya. Kalau kamu nggak jawab dia harus kencan buta. Aku akan cari dia. Di Plaza Haitian. Kamu mau apa? Betul. Kapan kakak bilang mau kencan buta? Dia harus nikah sama aku. Tentu ini dukungan. Bukan, nanti kamu ikut aku nonton pertunjukan. Masih menunggu aku? Kamu sekarang jalan dengan wanita lain. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pulang dan istirahat lebih awal. Oke, Presiden Shen. Mian, kamu ada di sini. Aku tidak datang. Kamu akan bertunangan besok? Aku tidak. Siapa orang itu tadi? Dia sekretarisku. Kakak keempat. Dia bilang kamu sedang kencan buta?
Dia bohong padamu dengan sengaja. Dia bilang itu satu-satunya cara untuk membuatmu merasa terancam. Jadi kalian berdua bersama-sama membohongi aku. Tidak, Mian-Mian. Kami hanya bercanda denganmu. Kamu membohongi aku. Aku mengabaikan kamu. Mian-Mian, kamu akan merasa gugup. Artinya kamu peduli padaku. Bisa kamu kasih aku kesempatan? Kesempatan untuk tetap berada di sampingmu? Bagus. Kamu akhirnya setuju dengan aku. Tutup mata kamu, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutannya apa? Kamu akan tahu saat kamu menutup mata. Boleh. Kamu hitung sampai 3, lalu buka mata kamu. Hitung sampai 3, lalu buka matamu. 1, 2, 3. Cantik sekali. Jadi kamu tadi di bawah pohon cuman buat siapin ini. Iya. Aku menyuruh sekretariku kerja lembur. Kamu suka? Iya. Suka banget. Aku akan siapkan lebih banyak buat kamu nanti. Lebih banyak kejutan. Kenapa kamu baik banget sama aku? Karena kamu yang pertama bilang mau lindungin aku. Kayaknya berbuat baik itu tetap ada hasilnya. Kalau gitu aku harus lebih banyak berbuat baik. Apa cuma aku aja nggak cukup? Aku berbuat baik bukan buat cari pasangan. 1 kamu aja udah cukup. Aku yang akan lebih banyak berbuat baik. Kenapa aku jauh banget? Aku mencium bau asamnya cinta. Kakek, gimana kamu bisa tahu kata-kata kekinian gitu? Semakin tua, harus bisa ikutin zaman. 1-2 orang kalian, semua kalah taruhan. Kasih uangnya. Kasih. Kamu sendiri yang taruhan. Bukannya si kakak nggak bisa ngejar adiknya. Aku mah nggak punya. Bisa bawa ke sini nggak? Kamu bawa uangnya kamu. Udah. Nggak, tunggu. Balikin kamu.